Oke, selamat malam semuanya, baik yang ada di Zoom ataupun yang di Instagram pada malam hari ini. Kehormatan dalam reformasi liturgi kedatangan dan Q&A session Coach Jason Budi Prasetya, the one and only di Jakarta, saya pikir, atau di Indonesia, atau mungkin di dunia. Keunikannya dia yang membuat kita meminta dia untuk share sesuatu pada malam hari ini. Kita bulan ini lagi ngomongin applied homiletic, ya, tentang khotbah, tapi everybody wants to know tentang masalah berkhotbahnya gayanya si JBP ini, Coach Jason Budi Prasetya itu, yang dianggap beda lain dengan yang lain daripada dosen-dosen homiletika. Padahal beliau datang dari salah seorang pengajar di salah satu kampus STT yang sangat terhormat di Indonesia, tapi memiliki cara yang mungkin dianggap banyak orang nyeleneh. Jadi kita pengen dengar aja langsung kepada Coach Jason. Kita langsung aja kok. Selamat malam Coach Jason. Siap semuanya? Gitu ya. Saya serahkan pada Coach Jason. Here we go. Thank you tim dan thank you semua teman-teman yang lain. Saya share aja apa yang saya tahu ya dan yang saya lakukan, yang saya secara rutin saya evaluasi dan coba buat lebih baik setiap saat. Jadi kalau saya bisa share screen, bisa langsung ini ya. Oke. Oh, saya harus dijadikan co-host dulu kali. Oke. Betul. Kita dijadikan co-host dulu. Enggak, aku udah buat bisa share, bisa? Oke. Tanpa jadi co-host. Oke, sip. Bisa. Oke, jadi saya punya waktu sekitar berapa ini ya? 40 menit ya untuk share. Nanti kalau mau interupsi atau ini babat aja, udah langsung potong aja. Jadi saya akan mulai omong kosong saya sore hari ini ya. Jadi applied homiletics, kemudian dikasih judulnya street preaching. Nah, jadi homiletics itu simpelnya adalah menyampaikan pesan isi hati Sang Firman. Firman Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi pada saat kita berkhotbah, kita menyampaikan pesan isi hati dari Sang Logos, Sang Firman. Itu homiletics atau preaching, definisi sederhananya. Nah, applied atau pakai kata khotbah yang orang di jalan ngerti ya, itu sebetulnya kan application. Tapi application itu bagi saya ada 4 macam. Yang paling basic itu adalah basic application. Nah, basic application itu persis seperti kita pertama kali mendownload sebuah app di handphone kita. Basic application kalau tidak diupdate, tidak dianalisa, maka application tersebut nggak kepake lama-lama. Hanya beberapa waktu langsung ketinggalan zaman. Jadi sebuah apps, kalau dalam khotbah berarti sebuah aplikasi yang basic ternyata perlu dianalisa. Sehingga ketemu analytical application. Analytical application ternyata perlu dievaluasi lagi supaya app tersebut up to date dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Di sekitar sebuah apps itu ya. Nah, jadi ada 4 macam pada saat kita mau mengaplikasikan sebuah pesan Tuhan lewat sebuah teks Alkitab. Basic application nggak cukup, harus dianalisa. Jadi analytical application. Analytical application masih oke. Tapi kalau nggak pernah dievaluasi, analytical application pun jadi ketinggalan. Ternyata perlu dievaluasi. Jadi evaluative application. Nah, nanti kalau yang paling seru nih, paling asik itu kalau sudah mencapai yang paling application yang kreatif ya. Itu kalau di pelajaran teologi itu menemukan doktrin baru, dogma baru, konsep baru, teori baru itu ya. Nah, kalau sudah sampai creative application yang orang yang nggak ngerti asal-usul perjalanan kehidupan seorang pengkhotbah yang berani mengaplikasikan pesan isi hati Tuhan bisa dianggap sesat dan sebagainya. Nah, jadi malam hari ini saya mencoba share hal-hal ini ya. Oke. Nah, saya mulai dengan sebuah ini dulu nih, ilustrasi ya, supaya ini jadi gambaran pada saat kita membahas soal applied homiletic. Jadi homiletik yang kita coba aplikasikan adalah sebuah khotbah
dari hasil merangkak, dari hasil crawling, merangkak dalam kehidupan ini. Seorang pemenang Pulitzer tahun 1975 namanya Gary Snyder, dia menulis esai judulnya Crawling, dan dia cerita tentang pengalamannya merangkak melalui sebuah hutan di Sierra Mountain. Pada saat kebanyakan hikers, pemanjat gunung itu cari jalan yang umum, Gary Snyder mencari jalur yang less traveled by. Jadi dia menembus hutan dengan gaya ini, merangkak. Dan ini yang menarik ya, pada saat dia ketemu salju, dia meluncur dengan perutnya. Ketemu kotoran beruang, dia cium persis di depan hidungnya. Bahkan dia tatap detail dengan matanya. Ada apa saja dalam kotoran beruang tersebut, dan bahkan menyentuh tekstur tai beruang tersebut dengan tangannya. Dan dia bilang ya, you can smell the fall mushrooms when crawling. You brush cool dew of a young fear with your face. Itu yang dia bilang ya. Jadi betul-betul orang ini bisa mencium bau jamur, kemudian embun menetes di wajahnya, itu dia betul-betul rasakan. Dan dia berkata itu pengalaman yang jarang orang cari ya. Dan justru godaannya adalah menolak untuk berdiri pada saat dia masuk ke hutan tersebut. Nah, jadi dari cerita ini saya lihat, wah ini applied banget ini ke homiletik. Seorang pengkhotbah itu ternyata perlu sekali untuk terlibat ya, pada saat dia itu terlibat mengeksplor teritori kehidupan ini dengan merangkak, dengan masuk ke hutan kehidupan ini, dengan tertusuk duri, semak duri, melihat kotoran kehidupan ini, melihat teksturnya, ya. Dan pada saat kita itu berdiri di hadapan orang menyampaikan khotbah, orang bisa lihat ini orang yang tangan dan kakinya memang terluka ini. Ini orang yang memang kehidupannya, penampilannya, memang dia betul-betul menjalani betapa susahnya kehidupan ini. Nah, pada saat kita mendengar orang-orang seperti itu, seperti Mother Teresa ngomong, itu kalimat-kalimatnya ya, yang kalau kita ngomong nggak ada yang quote. Tapi begitu orang seperti itu yang ngomong, langsung powerful sekali. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelum homiletika, ada yang namanya hermeneutika. Kita semua pasti sudah tahu ya, tapi saya mencoba mengulang sebentar ini, karena hubungan dengan apa yang mau saya share. Jadi sebelum kita menyampaikan pesan Sang Firman, berkhotbah, itu berhomiletika, kita perlu menafsir terlebih dahulu. Kata-kata, narasi, puisi, perumpamaan, ajaran dari Sang Firman yang dia singkapkan melalui para penulis Alkitab. Jadi kita perlu menafsir. Menafsir itu yang disebut hermeneutika. Nah, kita sering kali mungkin mendengar atau kita sendiri pada saat khotbah menafsir, kemudian ada orang kasih komentar seperti ini. Itu kan penafsirannya dia. Itu hanya masalah penafsiran aja. Faktanya nggak begitu, gitu ya. Tetapi kemudian orang berkata seperti ini. Tapi kan fakta adalah fakta. Nah, apakah kita setuju bahwa pada saat orang mengatakan ya, fact is fact. Fakta adalah fakta. Apa benar begitu? Mungkin ya, mungkin enggak jawabannya. Misalnya, kalau saya boleh tanya ya, izinkan saya tanya kepada kita semua saat ini, berapa banyak fakta di sekitar kita, sekitar Anda saat ini? Anda boleh noleh ke kanan, kiri, lihat atas, bawah, berapa banyak fakta di sekitar Anda saat ini? Langsung kita lihat, toh, depan kita ada botol mineral water, ada meja, ada screen, macam-macam nih. Tapi begitu kita ditanya berapa banyak fakta di sekitar kita, sebetulnya kita langsung melihat problem. Kenapa? Karena sebelum saya mulai menyebut yang disebut fakta, yang saya lihat di depan mata saya harus punya kerangka pikir. Saya harus punya framework. Saya harus menspesifikasi terminologi. Misalnya, fakta seperti apa yang saya harus hitung? Hidungnya orang kah yang ada di screen? Atau screen komputer? Layar yang terbagi, atau bahkan subatomic particle, ya, atau apa nih yang saya harus hitung? Jadi begitu saya ditanya berapa banyak fakta
di sekitar kita, kita langsung dihadapkan pada problem kalau kita tidak punya framework. Karena saya harus menspesifikasi terminologi menyebut apa yang disebut fakta. Jadi, sebelum saya mulai menghitung fakta, ternyata kita perlu sebuah interpretasi. Nah, teori bahwa segala sesuatu adalah masalah interpretasi disebut hermeneutika. Jadi, hermeneutika adalah teori atau ilmu penafsiran yang mengatakan bahwa segala sesuatu sebetulnya masalah penafsiran. Jadi orang mau ngomong apa aja deh. Yesus satu-satunya jalan keselamatan kalau kita pengkhotbah Kristen. Atau apapun lagi. Apapun istilahnya, itu masalah penafsiran. Itu ya. Dan tidak ada yang namanya pure naked. Naked facts, nggak ada. Di balik setiap interpretasi, ada interpretasi lain. Kalau kita yang Kristen mungkin perlu lihat, misalnya ya, kita akan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada data yang menarik tentang ini, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus ada catatan sejarahnya. Bahkan sejarawan non-Kristen seperti Pliny the Younger, Josephus nulis pernah memang ada orang Yahudi namanya Jesus hidup. Kematiannya di atas salib juga ada data sejarahnya. Ada historinya, ada yang nulis. Tetapi ini yang menarik, kebangkitan Tuhan Yesus tidak pernah dia tunjukkan di depan umum. Yang lihat cuma 11 orang, 11 muridnya. Dan kemudian dia bilang kepada 11 muridnya itu, beritakanlah, perkatakanlah. Dan Petrus mulai menafsir bagaimana menceritakan tentang Yesus. Nanti yang lain lagi, Yohanes mulai menafsir bagaimana menceritakan tentang Yesus. Jadi ini yang terjadi ya, tidak ada yang namanya pure facts, naked facts. Di balik tiap interpretasi, ada interpretasi yang lain. Dan kita tidak akan pernah mengerti segala sesuatu yang bukan sebuah interpretasi. Nggak peduli deh betapa lantangnya kita mengklaim bahwa yang kita bilang ini fakta. Trinitas itu fakta, apalagi God existence itu fakta. Ya, betapa lantangnya kita mengklaim hal tersebut, kita sebetulnya hanya membesarkan volume dari penafsiran kita, dari interpretasi kita. Tetapi ini yang kita sadari bahwa beberapa interpretasi itu better, lebih baik daripada interpretasi yang lain, gitu ya. Beberapa interpretasi lebih baik daripada interpretasi yang lain. Jadi kalau kita tuh sebagai pengkhotbah kemudian suka mengklaim ya, yang saya percakapkan, yang saya beritakan, yang saya khotbahkan adalah absolute truth. Nah, kalimat tersebut adalah sebuah interpretasi yang lupa bahwa interpretasinya sampai berani ngomong this is absolute truth, itu adalah hasil dari berbagai macam interpretasi. Hermeneutik itu menyadarkan kita. Ini adalah inconvenient truth. Hermeneutik adalah kebenaran yang membuat kita itu gelisah, nggak nyaman, bahwa ada penafsiran yang lebih baik dari penafsiran yang lain. Ya, bahkan kalau saat ini kita yakin banget nih ya, itu kebenaran yang sangat kita pegang kuat, itu juga masalah interpretasi. Gitu. Saya kasih contoh analogi. Kalau kita punya seorang paman yang gila, yang nafsir bahwa sakit perut kita adalah karena guna-guna. Dia yakin banget. Itu absolute truth bagi dia. Dan sudah teruji loh, dari pengalamannya 70 tahun hidup. Setiap sakit, dia bilang, diguna-guna orang ini. Jadi pada saat kita itu keponakannya sakit, dia bilang, kamu diguna-guna orang. Kenapa? Papa saya, dia bilang ya. Papa saya yang bilang. Dan aku yakin, yang dikatakan papa saya ternyata aku alami. 70 tahun hidup, setiap kali aku sakit perut, diguna-guna orang. Saya mau tanya kepada kita semua di sini. Percaya nggak penafsiran paman kita bahwa kalau kita sakit perut, itu diguna-guna orang? Atau kita lebih percaya opini dokter internis yang sudah sekolah medis khusus masalah masalah gastrits, masalah usus perut dan sebagainya, dia sangat bertanggung jawab dengan analisanya dan dia kemudian mau kasih tahu kita itu bukan guna-guna. Kamu itu kalau pagi nggak pernah makan, ya sehingga mahmu tuh nggak makan karena makannya nggak teratur, mahmu terganggu, gitu ya. Nah, lebih percaya mana? Your crazy uncle
atau your internist doctor yang bertanggung jawab. Nah, itu contohnya ya. Jadi itu masalah penafsiran. Kan kita kan suka berhubungan dengan hal tersebut sebagai pengkhotbah. Nah, jadi hermeneutik ini informasi aja, itu awalnya dari orang Yunani, dari mitos Yunani tentang Hermes, dewa yang colorful, terkenal karena licik, suka nyuri, penuh trik dan tipuan. Dan ini kutipan yang bagus sekali nih, kalau mau kasih kutipan, this is very good. Bagi Hermes, telling the truth is human, lying is divine. Itu asik ya. Telling the truth is human, but lying is divine. Hari pertamanya di bumi, dia bikin heboh Gunung Olympus dengan mencuri 50 sapi dari dewa agungnya Apollo. Tapi meskipun dia itu tricky, dia licik, dia dewa yang menyenangkan karena sweet talking. Dia ambisius, dia lihai, berdaya cipta, berani, dewa dengan mata iblis. Gitu ya. Jadi mata iblis kan menarik selalu toh. Nah, kata hermeneutik yang menarik tetapi ini ya, dalam kalangan Kristen, kata hermeneutik pertama kali muncul di terminologi modern justru yang make orang Kristen Protestan di era reformasi untuk mempelajari Alkitab. Jadi bagi saya menarik, kenapa kok mitos Yunani tentang Hermes, dewa yang licik, dipakai oleh orang Kristen Protestan untuk menafsir Alkitab? Kok bisa? Gitu ya. Nah, Protestan mengambil dari tradisi Homerik, di mana para aristokrat pemuja Apollo itu mengubah Hermes yang kelihatan seperti setan itu jadi karakter yang aman, yang baik. Dia itu pengantar pesan instan, message dewa Zeus kepada manusia. Jadi dia ini adalah dewa bagi kaum pinggiran, dewa yang suka mengambil pesan dari dewa yang maha luar biasa, kasih pesan tersebut kepada yang butuh. Jadi dia itu kayak kita para pengkhotbah ini, pemberi suara bagi kelas menengah yang dipinggirkan oleh para penguasa status quo. Itu. Sorry, jadi mati nih. Nah, jadi ada dua interpretasi berdasarkan konsep hermeneutik ini ya. Yang pertama adalah Hermes the Street Man. Ini interpretasi yang disukai para teolog. Ini orang-orang Kristen mainstream suka penafsiran Hermes the Street Man. Insiders. Ini mainstream hermeneutics. Tapi ada model interpretasi yang kedua, Hermes the Trickster, disukai oleh outliers, oleh marginal. Dan ini seringkali disebut sebagai marginal hermeneutics. Nah, saya duga mungkin sebagian besar dari grup kita malam hari ini mungkin ada di mainstream hermeneutics gitu ya. Nah, ajakan saya malam hari ini di sesi yang singkat saya share ini, kita tidak memilih salah satu interpretasi, kita tidak menyingkirkan salah satu interpretasi, tetapi kita multiply interpretasi dengan memakai dua wajah Hermes ini. Jadi kita juga menafsir secara tradisional, tapi kita juga menafsir secara interloper, kayak penyelundup gitu ya. Kita menafsir sebagai seorang pembawa pesan, kita juga menafsir sebagai Hermes yang tukang tipu itu, trickster. Ya. Jadi kalau kita menafsirkan tentang Tuhan, ini Tuhan yang penuh kehati-hatian, tapi juga Tuhan yang berani mengambil resiko. Gitu. Kenapa? Tanpa dua wajah Hermes, hermeneutika bukan hanya tidak punya nama, tapi juga tidak punya hati dan tidak punya kehidupan. Nah, saya di situ dulu nih ya. Jadi kalau dalam menafsir aja, kita tidak memberikan hati dan kehidupan, khotbah yang kemudian kita sampaikan itu tadi tidak punya hati dan tidak punya kehidupan apapun. Gara-gara apa? Masalah penafsirannya dulu nih. Gitu. Nah dari situ saya ajak kita mungkin kenal dengan seorang psikolog bernama Benjamin Bloom. Dia mengeluarkan teori dalam learning namanya taxonomy of learning. Ada 6 stages. Nah, ini bisa di Google, ini banyak sekali ya. Yang sekarang yang saya tampilkan ini model yang sudah update. Nah, saya langsung kasih contoh ya. Jadi, kalau bahasa saya, di stage pertama itu adalah kita mengumpulkan data. Di stage yang kedua, kita mengolah data yang kita sudah kumpulkan.
Di stage yang ketiga, kita mengaplikasikan hasil olah data. Ini yang tadi saya sebut di awal, basic application. Kemudian kita analisa, itu menganalisa hasil aplikasi, hasil basic application, untuk kemudian kita aplikasikan, dan nanti evaluative application, dan stage yang keenam itu adalah creative application. Nah, ini kalau sekolah ya, kalau kita tuh hanya mengumpulkan data ya dapat rapor lah kalau sekolah. Di level yang kedua, kalau pengkhotbah ini hanya khotbah soal mengolah data ya kita masih dapat rapor. Kalau di level yang ketiga itu diploma gelarnya, level yang keempat baru sarjana, level yang kelima itu master, level yang keenam itu baru doktor. Kira-kira begitu ya. Nah, level 1, 2, 3 itu Hermes the Street Man. Kalau kita tuh belajar hermeneutika secara mainstream, kan biasanya apa? Observasi, interpretasi, aplikasi. Gitu kan? Observasi, level pertama, interpretasi, level kedua, aplikasi. Itu level 1, 2, 3-nya Benjamin Bloom, itu Hermes the Street Man. Kalau kita kemudian berani mencoba ke analytical, evaluatif, bahkan kreatif, itu Hermes the Trickster. Ini kalau beberapa orang mengatakan itu eisegesis, gitu ya. Kalau yang bawah exegesis, kalau yang atas eisegesis, gitu. Tapi saya ngajak kita semua pakai dua-duanya, ya. Saya ngajak kita untuk ini exegesis, gitu sekarang ya. Nah, saya kasih contoh sekarang ya. Kalau kita lihat buah apel, saya mau tanya, izinkan saya tanya, buah apel warnanya apa, Bapak Ibu? Merah. Merah. Ya, karena itu datanya di depan mata kita, buah apel warnanya merah. Yakin, kita olah sekarang. Ngolahnya gimana? Kita kupas, kita belah. Ternyata apel warnanya apa? Dagingnya. Pastor. Putih. Putih ya. Ya kan sama seperti ini, Pak. Saya kalau misalnya tanya, mangga warnanya apa? Hijau. Kuning. Jadi kenapa kalau mangga, kita langsung mikirin dagingnya, warna dagingnya. Sementara kalau apel, kita mikirin warna kulitnya. Nah, ini contoh aja ya, bahwa lagi-lagi, begitu ditanya fakta, tidak ada yang namanya pure fact. Naked fact nggak ada. Semua sudah karena kita menafsir. Nah, kemudian dari hasil olah data ini kan belum ada gunanya atau buat kita. Tapi kalau kita masuk ke level yang ketiga, ternyata apel ini bisa dimakan. Nah, ini mulai applied, mulai basic application. Ternyata apel yang warnanya merah, setelah saya kupas ternyata dagingnya putih, itu bisa dimakan. Nanti di level analytical, apple ini bisa dibikin smoothies, bisa dibikin apple pie, bisa dibikin jus gitu ya. Jadi jus apple, jadi apple smoothies dan sebagainya. Nanti kalau di level evaluative application, kita mulai lihat, oh ternyata kalau apel yang kulitnya warnanya hijau, itu kalau di jus asam, kurang enak itu kalau dibikin jus. Sementara apel yang kulitnya warnanya merah, kalau di jus jadi manis. Ini lebih cocok. Jadi jus apple gitu. Ini contohnya aja ya. Kemudian kalau di kreatif, ternyata apel bisa dicampur, bisa di merge dengan pear, jadinya apple. Juga bisa di-mix dengan anggur, jadinya grapple. Kalau di Aceh, apel kemudian dikawinkan dengan mentimun, jadi apel Aceh. Jadi kira-kira begitu ya. Dari apel level pertama, kemudian apel ini mulai ada gunanya kalau dia ada di level ketiga. Mulai bisa dimakan. Level keempat, ternyata apel bisa gunanya macam-macam. Gitu kira-kira. Contoh lain. Kalau kita lihat gambar ini, data apa yang kita kemudian dapatkan? Domba, gitu toh, simpelnya domba. Kita mau mulai olah data ini. Ternyata domba itu bulunya tebal 1-6 kg woolnya. Dan ini binatang Cina. Dia 10-12 bulan bisa dikawinkan. Bunting nanti 15 bulan. Dan dia itu binatang dungu, suka ngilang dia ini. Itu baru data.
belum ada gunanya loh buat kita nih. Dengan tahu data tersebut, belum ada gunanya buat kita. Nah, sekarang kalau sudah tahu, oh bulunya 1-6 kg, ini binatang jinak, 10-12 bulan bisa dikawinkan, tapi dia binatang dungu. Kemudian kita mulai cari apa yang saya bisa aplikasikan dengan binatang ini. Ternyata kita bisa aplikasikan digembalain, diternakin, dikandangin, gitu ya. Nah, sekarang domba yang sudah bisa digembalakan, diternakan, dikandangkan, kalau kita analisa lagi, masa cuma digembalakan, diternakan, dikandangin, bisa diapain ya? Kita analisa nih. Oh, ternyata bisa jadi wool, mantel, selimut, bisa juga jadi lamb chop, misalnya bisa juga jadi makanan, dijual. Nanti kalau dievaluasi, ternyata kita menemukan, oh domba jenis tertentu itu enak dimakan. Kalau domba jenis yang tertentu itu woolnya bagus, gitu ya. Nah nanti kalau sudah kreatif itu yaitu persis mirip kayak apel tadi, bisa di mix itu. Domba Garut itu domba asli Indonesia dikawinkan dengan domba merino, dikawinkan dengan domba ekor gemuk Afrika Selatan, jadinya domba Garut. Ya. Kemudian ada yang namanya domba Kompes Agrinak, itu domba Barbados Black Belly, dikawinkan dengan Sumatera Sheep, dikawinkan dengan Sinkhoi Sheep, jadinya domba Kompas Agrinak. Kira-kira seperti itu. Ini dari apel dan domba. Nah, jadi sekarang saya mau mulai kasih contoh ke teks Alkitab. Nah, pada saat kita itu kemudian dari hermeneutika ke homiletika, kita kan mau menyampaikan pesan isi hati Tuhan kepada orang yang kita temui di kehidupan kita sekeliling. Ada 3 opsi. Yang pertama, kita menyampaikannya sebagai seorang pengajar Alkitab kepada orang. Atau opsi yang kedua, kita sebagai orang yang memang memuridkan orang tentang Alkitab, mengajarin orang tentang Alkitab. Atau opsi yang ketiga, kita sebetulnya mengundang orang untuk hidup yang merefleksikan nilai prinsip kebenaran Tuhan yang dia berikan melalui penulis Alkitab. Nah, kita cek satu-satu ya. Jadi ini opsi yang pertama, teach the Bible to people. Kita khotbah, kita mengajar isi Alkitab supaya pendengar ngerti teks Alkitab, bisa meneliti sendiri dan menggali artinya. Ini kalau kita bikin misalnya pendalaman Alkitab atau kalau di sekolah Alkitab itu survei PL, survei PB, latar belakang PL itu teaching the Bible to people. Ini kalau di taksonomi Bloom, stage pertama, di mana seseorang itu mencari dan menemukan bukti data ayat dalam Alkitab. Ini kalau pengkhotbah adalah pengkhotbah yang suka mengatakan seperti ini, ada ayatnya dalam Alkitab. Ya, ini teaching the Bible to people. Stage 1 dari Benjamin Bloom. Saya kasih contoh. Misalnya, kita mendengar kalimat ini ya. Aku mengasihi Yakub, tapi benci Esau. Ini muncul 2 kali kalimat ini di dalam Alkitab orang Kristen. 1 di Alkitabnya orang Ibrani, di Maleakhi 1 ayat 2-3. Kemudian 1 kali lagi muncul di Perjanjian Baru Alkitab orang Kristen, Roma 9 ayat 13. Nah, saya sekarang coba kumpulkan data tentang kalimat ini. Saya bandingkan dalam Kejadian 25 ayat 23. Ini pada saat Esau dan Yakub diinformasikan oleh Tuhan kepada Ribka, ibunya. Dan dia berkata seperti ini, 2 bangsa ada dalam kandungan, 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan jadi hamba kepada anak yang muda. Hanya dikatakan seperti itu. Tidak ada kalimat, aku benci salah satu, aku cinta salah satu. Enggak ada. Cuma dikatakan, yang satu akan lebih kuat, yang tua akan jadi hamba kepada yang muda. Tapi 2 ini, 2 suku bangsa yang besar. Itu data yang saya peroleh. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian Esau dari kalimat tadi itu ya, sering dituduh oleh para penafsir. Dia dibenci karena menukar hak kesulungan dengan sop kacang merah. Dan kemudian penafsir yang kemudian berkhotbah bikin simplistic lesson. Simplistic lesson-nya bilang apa? Jangan pernah tukar agama Kristen dengan pindah agama lain,
karena nikah, karena harta, dan sebagainya. Kalimatnya nggak salah. Tapi kalau dasarnya dari cerita ini, kalimat tersebut mentah. Gitu. Saya lanjutkan. Kenapa? Ini masih data. Data itu belum bisa dijadikan pelajaran apapun. Data harus diolah sampai bisa menemukan basic application-nya. Kalau belum diolah, data tersebut mentah. Ada yang juga bilang seperti ini. Esau dibenci karena gampang ditipu. Padahal ceritanya cuma kasih info. Esau itu anak yang polos. Dia capek habis berburu, pulang apa adanya lapar. Dia nggak berpikir licik kayak adiknya sendiri. Yang licik siapa? Yakub, bukan Esau. Jadi teksnya hanya cerita ini kakak polos, gitu ya. Apa adanya dia. Dia ini otentik aja nih, nggak kayak adiknya. Sementara adiknya licik, anak mama, ambisius. Dia itu kepingin seperti Esau yang berani. Ini kalau dalam film Marvel tuh kayak Loki kepingin kayak siapa itu kakaknya itu, Thor. Ya. Dia kepingin seperti Esau yang berani gitu, gagah, maco, pinter berburu, bisa masak enak. Itu Yakub. Nah, jadi kalau saya masukkan sekarang ke 6 level Benjamin Bloom, kalau kalimat tersebut kemudian data sudah dibuat kalimat, jadinya pelajaran yang ini. Tadi itu, jangan tukar agama Kristen Anda dengan pindah agama. Karena itu sebetulnya sama sekali belum bisa dikhotbahkan, karena ini masih data. Saya lanjutkan sekarang. Jadi, itu teaching the Bible to people. Memang orang bisa lihat data-datanya, tapi belum bisa dijadikan pelajaran. Sekarang kemungkinan yang kedua adalah teaching people the Bible. Bedanya apa dengan teaching the Bible to people? Kalau teaching people the Bible, mengajar orang tentang Alkitab, itu adalah bagaimana sekarang kita menarik pelajaran dari sebuah teks dengan menemukan poin-poin yang menarik. Nah, ini kalau di taksonominya Benjamin Bloom di stage yang kedua, di mana kita sekarang mengolah data yang ada dalam Alkitab, kita cari dengan bertanya-tanya, menemukan berbagai pertanyaan yang gunanya untuk mengolah data yang kita punya. Jadi saya lanjutkan contohnya ya. Sekarang kalau saya ada di stage yang kedua dari Maleakhi 1 dan Roma 9 tadi ya. Jadi pada saat kalimat tadi dikatakan, aku cinta Yakub, aku benci Esau, itu kalimat Tuhan lewat Nabi Maleakhi di Maleakhi 1. Nah, nanti kalau kita olah datanya, ternyata ini yang terjadi. Maleakhi 1 ayat 2 itu menunjuk pada peristiwa spesifik di Amos 1 ayat 11. Di mana Edom, bangsa Edom, keturunan Esau memerangi Israel. Sementara Israel sudah dikasih pesan loh oleh Tuhan dalam Ulangan 2 ya. Kalau kamu menuju tanah perjanjian ke Kanaan, kamu nanti sudah punya negerimu sendiri. Jangan pernah ganggu Edom, karena Edom adalah saudaramu. Itu pesan Tuhan kepada Yakub. Kok sekarang Israel itu susah, malah diperangi oleh Edom. Jadi itu konteksnya, Maleakhi 1 ayat 2. Nah, kemudian Edom, dari situ kita bisa mulai melihat sebuah data yang menarik. Edom rupanya dibenci dalam konteks ini karena dia lupa tanggung jawabnya sebagai kakak yang harusnya melayani adiknya, bukan memprovokasi adiknya. Nanti kalau Bapak Ibu ingat lagi di kalimat pada saat mereka akan lahirkan, Tuhan bilang apa? Yang besar akan melayani adiknya. Kita yang tinggal dalam keluarga beberapa anak, kalau kita anak sulung, apa tugas anak sulung? Anak sulung seringkali berkorban supaya apa? Adiknya jadi orang. Jadi Esau atau keturunannya dibenci dalam konteks Maleakhi, dia lupa tanggung jawabnya. Saya ini kakak. Harusnya saya bikin adik saya jadi orang, bukan memprovokasi. Ya, jadi kalau sudah diolah, ini sudah bisa menjadi quick lesson, meskipun masih sangat mentah, tapi mulai kelihatan ada lesson yang ada gunanya ini. Nah, kalau di sini quick lesson-nya berupa informasi sebetulnya masih. Tuhan benci orang yang lupa tanggung jawabnya. Itu di level ini.
Sementara konteks Roma 9 ayat 13, pada saat Paulus mengutip kalimat tadi, dia sedang kasih contoh tentang election, pilihan, orang yang dipilih. Nah, jadi sekarang itu ada dalam kerangka kita seharusnya ya. Kalau Paulus ngomong soal pilihan, kemudian kita ingat lagi, Esau dipilih Tuhan jadi apa? Kalau pada saat dia ngomong kepada Ribka, untuk jadi kakak yang membuat adiknya jadi besar. Itu pilihan Tuhan bagi Esau. Jadi Esau dipilih jadi kakak yang berkorban untuk melayani adiknya jadi besar dan melindungi adiknya. Yakub dipilih jadi orang besar dengan bantuan kakaknya. Oke ya, sampai di sini masih ngikuti toh Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau saya masukkan sekarang di stage-nya Bloom, pada saat Edom menyerang Israel di Amos 1 ayat 11 hingga keluar kalimat tadi, Esau aku benci, Yakub aku cinta. Kita bisa mulai menarik sebuah informasi. Tuhan benci orang yang lupa peran dan tanggung jawabnya. Ini baru level 2 nih. Nah, kita lanjutkan, baru layak diaplikasikan jadi sebuah pesan Tuhan. Sekarang level yang opsi yang ketiga. Kita pada saat khotbah seharusnya menginvite people how to live a life. Bagaimana hidup yang merefleksikan nilai, prinsip, kebenaran Tuhan yang dinyatakan lewat para penulis Alkitab. Tujuannya supaya audiens bukan sekedar tahu, tapi termotivasi untuk melakukan yang mereka tahu. Nah, ini di stage ketiganya Benjamin Bloom, di mana kita mulai mengaplikasikan hasil olah data sehingga menjadi aplikasi dasar yang berguna bagi kehidupan. Saya lanjutkan contohnya ya. Sekarang kalau di level yang ketiga nih, basic application. Ternyata kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada Esau, kemacoan, kegagah perkasaan, hak kesulungan, itu diberikan untuk memberikan kepada dia modal supaya dia mampu membesarkan adiknya, membesarkan yang lemah. Jadi kalau dia itu lebih dewasa, lebih mampu masak dan sebagainya adalah untuk membimbing adiknya yang childish ini, yang aleman, yang manja ini, bukan menindas dan kemudian jadi orang yang superior. Itu. Berarti dipilih, kalau kita kaitkan ke Roma itu tadi ya, bukan berarti yang lain itu direprobate. Gitu ya. Being elected bukan berarti yang lain kemudian dibuang. Dipilih untuk diselamatkan, bukan berarti ada yang dipilih untuk dibinasakan. Gitu. Jadi kira-kira kita mulai melihat nih, oh ada basic application-nya sekarang. Jadi kalau satu orang dipilih, orang lain juga dipilih untuk hal yang unik, sesuai keunikan dirinya. Dan keunikan pilihan dari sang pemilih, Tuhan sang pemilih, yang punya unlimited dan uncomprehensible calling bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Ya, jadi kalau sampai kita ngomong saya dipilih, kita langsung sadar orang lain juga dipilih sesuai dengan keunikannya. Gitu. Nah, jadi tanggung jawab Yakub dijelaskan di Hebrew Scripture, di kitab Perjanjian Lama ya, adalah dia dipilih untuk jadi umat Allah. Nah, kenapa kok kalimat ini munculnya di Hebrew Scripture? Karena kita perlu sadar, kitab suci orang Ibrani ditulis oleh siapa? Keturunannya Yakub, bukan keturunan Edom. Jadi ya, ini kitabnya orang Ibrani, bukan kitabnya orang Edom. Dan di kitabnya orang Ibrani, bebas dong. Dia mau cerita tentang dirinya sendiri kan bebas. Dan Yakub menjelaskan di Hebrew Scripture bahwa tanggung jawabnya adalah dipilih untuk jadi umat Allah. Sementara tanggung jawab Esau tidak dijelaskan di Hebrew Scripture karena nggak cukup. Nah, kemudian kita mulai berani nanya kalau sudah sampai di sini. Bagaimana dong kalau gitu dengan Yudas? Kan rada mirip-mirip tuh seringkali. Esau dibenci, Yakub dicintai, kemudian dikait-kaitkan dengan Yudas. Ya, apakah Yudas dipilih untuk binasa? Nah, kita mulai ngomong ya, segala yang baik datangnya dari Tuhan. Karena ada teks penulis Alkitab lain yang bicara. Yakobus, ya, Tuhan yang maha baik tidak pernah memilih seseorang untuk hal yang jahat. Tuhan Yesus memilih Yudas jadi apa?
bukan jadi pengkhianat, jadi muridnya. Jadi salah satu dari 12 disciples, Yudas tidak dipilih jadi pengkhianat. Jadi pada saat Yudas itu berkhianat, itu adalah pilihannya yang exercise kehendak bebasnya. Tuhan memilih Yudas jadi salah satu dari 12 muridnya di dunia ini. Pengkhianatan Yudas adalah pilihan Yudas yang exercise kehendak bebasnya. Nah, ini di basic application. Jadi kalau saya masukkan di level yang ketiga basic application adalah Esau dipilih jadi anak sulung untuk melayani adiknya jadi besar, karena ini aplikasi yang basic. Kalau kita dewasa rohani, kalau kita kokoh imannya, kalau kita kuat rohani, adalah untuk menopang yang lemah iman, yang rohaninya kekanak-kanakan. Jadi dewasa rohani itu bukan buat pameran, tapi justru untuk nonton, untuk ngajarin, untuk berani korban, bahkan mengosongkan kerohanian kita, kedewasaan kita, persis kayak orang tua ngomong sama anak yang baru belajar ngomong. Orang tua kalau ngomong sama anak yang baru belajar ngomong, apakah dia pamer? Saya mampu bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa roh, gitu. Enggak. Dia justru mengosongkan semua kemampuan bahasanya, dia malah ikut-ikut melafal-lafalkan gaya ngomong anak-anak bayi lagi belajar ngomong itu. Kenapa? Dia tahu, orang tua tahu, kedewasaannya adalah untuk membuat anak kecil ini jadi orang besar. Gitu. Nah, jadi dari 3 opsi tersebut, kita pada saat kita berkhotbah yang teraplikasikan, pilihan saya dan saya mengajak kita semua bukan cuma mengajar Alkitab pada orang, bukan mengajar orang tentang Alkitab, tetapi mengajak orang bagaimana hidup merefleksikan nilai, prinsip, kebenaran yang Tuhan pesankan melalui para penulis Alkitab. Nah, saya lanjutkan beberapa menit lagi ya. Sekarang saya ambil langkah berani. Itu kan tadi basic application. Saya naikin sekarang ke analytical application, level 4, taksonominya Benjamin Bloom. Jadi kalau saya mulai menganalisa ya, oh ternyata kalau Esau itu memang diberi oleh Tuhan keunikan, kakak sulung, maco, pinter berburu dan sebagainya. Dia punya istilah orang bisnisnya SWOT-nya sendiri, strength, weakness, opportunity sendiri. Dan kalau kita membaca kisah tentang Esau, dia punya kekuatan loh. Dia seorang pengampun, bukan pendendam. Pada saat Yakub itu takut ketemu Esau, apa yang terjadi dengan Esau? Justru dirangkul. Ya. Dia memang emosional, seperti kita-kita yang emosional, gampang marah, tapi ternyata orang yang meledak-ledak juga gampang nangis. Iya kan? Ya. Dan dia adalah kakak yang peduli adiknya. Dulu karena dia lapar aja, dan adiknya kurang ajar, makanya dia marah. Jadi dia sebetulnya, Esau ini, adalah kakak yang sudah melayani adiknya. Dia oke aja loh dikerjain adiknya, yang kepingin hak kesulungannya, dia rela kasih. Ya. Dia nggak nuntut balik, dia jengkelnya kan karena Ishak mau kasih, dia direbut berkatnya lagi. Itu yang membuat dia sangat jengkel. Nah, Esau kemudian diberkati Ishak untuk ini bekerja keras. Dan ini yang menarik. Nanti kalau Bapak Ibu cek ya, dia betul-betul kerja keras sehingga dia sukses punya tanah dan kerajaan jauh sebelum Yakub dan keturunannya punya tanah dan kerajaan. Jauh sebelum Israel punya negara, punya raja, Esau sudah sukses. Jadi Israel itu masih numpang di negeri orang, bahkan ini ya, Israel selama ratusan tahun dibuang, diperbudak, ditebus, di Mesir, berkelana di padang gurun. Esau sudah punya kerajaan. Jadi hidupnya ternyata meaningful dan impactful bagi keturunannya pada saat dia fokus pada apa yang hanya dia bisa lakukan dan dia tidak ingin berkat adiknya. Jadi pada saat dia jadi penjaga adiknya, betul yang Tuhan katakan. Kakak akan melayani adiknya dan dia jadi bangsa yang besar. Tapi pada saat dia memusuhi adiknya, Tuhan mengatakan, aku benci kamu, karena kamu lupa tanggung jawabmu. Jadi itu di level yang keempat dari Benjamin Bloom punya stage di analytical application. Jadi Esau itu pengampun, lembut hati, dia peduli adiknya, dan dari situ kita bisa melihat bahwa hidup kita bisa meaningful seperti Esau pada saat fokus melakukan yang hanya kita bisa lakukan.
Begitu kita lupa kalimat tadi, ingat-ingat, Esau aku benci, Yakub aku cinta. Ya, saya naikkan satu level lagi ya. Nah, di level evaluasi, nanti Esau itu punya wilayah dan pandai mengelola, ternyata dia sudah punya raja-raja negeri Edom, jauh sebelum Israel punya raja. Bahkan Esau kemudian menurunkan bangsa Edom, yang kemudian diurutkan oleh sejarawan, ini menurunkan Greek Empires. Ya, Yunani, kekaisaran Yunani, dilanjutkan kekaisaran Roma, dan bahkan yang kemudian sekarang jadi kekristenan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya yang Kristen, kita bukan keturunan Yakub, kita ini keturunan Esau. Jadi ada orang yang suka ngata-ngatain Esau, dia bangsa Kedar lah, apalah. Ingat, kita tuh sama dia. Kita Kristen ini bangsa keturunan Esau, bukan keturunan Yakub. Keturunan Yakub jelas sekali, bangsa Israel sekarang itu. Kita kan bukan bangsa Israel. Jadi, di evaluative application, saya mulai bisa mengatakan seperti ini. Tidak semua orang dipilih untuk pekerjaan yang sulit. Tidak semua orang dipilih untuk pekerjaan yang menuntut komitmen, yang penuh tantangan dan penderitaan, seperti Yakub. Sampai Yakub itu bilang seperti ini kepada Firaun, tahun-tahun hidupku itu penuh dengan penderitaan. Tapi tiap orang dipilih Tuhan untuk peran spesifik dalam dunia kronos yang ternyata nilainya kekal dalam dunia kairosnya Tuhan. Tiap orang, Yakub, Esau, Abraham, siapapun, termasuk Melkisedek, ya. Saya mau tanya nih, ada orang yang sangat mengagung-agungkan Melkisedek, bukan? Tahukah kita siapa Melkisedek? Salah satu raja Kanaan, ya. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, dia salah satu raja sebuah negara bagian Kanaan, Salem. Ya, itu Melkisedek. Ternyata Tuhan pilih dia dengan peran sangat spesifik dalam dunia kronos ini yang nilainya ternyata kekal dalam dunia Tuhan. Bahkan Yudas itu rela mengosongkan egonya dan mengorbankan namanya jadi jelek sepanjang sejarah manusia. Ya, Yudas itu dia menyerahkan Yesus bukan karena kehendaknya, tapi karena dia dirasuk oleh anak kebinasaan. Nanti Bapak Ibu cek sendiri ya. Setelah dia dirasuk setan, kemudian dia mengambil langkah mengkhianati Yesus. Anak kebinasaan. Nah, the son of perdition, anak kebinasaan, tidak pernah menunjuk pada manusia. Selalu menunjuk pada antikris kalau kata tersebut muncul di Alkitab. Jadi, itu sama seperti kira-kira ular pada saat dirasuk iblis untuk menggoda Hawa. Ular sampai hari ini jadi rusak namanya. Kenapa? Dianggap sebagai iblis. Betul nggak? Padahal ular itu kan salah satu binatang yang beautiful, yang eksotik beautiful. Tapi bandingkan dong, di Gurun, pada saat orang Israel keracunan, Tuhan justru bilang kepada Musa, apa? Pasang tiang tembaga, ada ularnya. Sembuh orang Israel. Sampai sekarang jadi simbolnya apotek. Tiang, ada ularnya. Jadi pertanyaan saya, ular itu lambang iblis atau lambang kesembuhan? Nah, itu kalau kita sudah di level evaluasi, kita mulai melihat, oh ternyata hidup ini enggak sesimpel kalau kita hanya tahu data tersebut. Ya. Jadi di level taksonomi, saya masukkan di situ ya. Ini di evaluative application, ternyata Esau itu punya wilayah, dia berhasil memanage, dia bisa memerintah, bahkan menurunkan kekristenan yang sampai hari ini mungkin jumlahnya masih terbesar di dunia. Jadi ternyata tidak semua orang dipilih untuk pekerjaan Tuhan yang sulit, yang menuntut komitmen dan penuh tantangan, tapi tiap orang dipilih untuk peran spesifik dalam dunianya Tuhan. Nah, level terakhir itu kita menciptakan doktrin baru. Kalau di level ini aplikasi baru. Jadi saya nggak sentuh situ meskipun saya punya, tapi saya kasih tanda tanya aja. Jadi kalau dari sini saya kemudian bikin sebuah new application atau new doctrine, new concept, saya punya sebetulnya. Cuma ya gitu toh, kita tuh kalau di dunia orang Kristen begitu menemukan sesuatu yang baru dianggap wah ini nggak sesuai nih sama tradisi, sama apa ini sesat nih semaunya sendiri, ini nggak dituntun Tuhan. Padahal semua orang yang menemukan dogma-dogma itu sama kayak kita, makanya juga persis sama kayak kita. Gitu toh.
Oke, jadi ada contoh lain tapi saya lewati aja. Jadi saya mau menyelesaikan ini ya. Jadi pada saat kita tuh mau menyampaikan pesan Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ini ya, dunia itu mengalami kelaparan dan kehausan akan roti hidup dan air hidup. Dan ingat, saya dan Bapak Ibu semua bukan roti hidup. Kita juga bukan air hidup. Tugas kita bukan kasih makan. Kita bukan rotinya, kita bukan airnya. Jadi tugas pengkhotbah bukan mengakhiri kelaparan dan kehausan akan Allah, tetapi ini tugas kita. Tugas kita itu persis kayak orang merangkak tadi. Kita mengintensify kelaparan dan kehausan itu. Orang yang lapar dibuat makin lapar lewat khotbah kita. Orang yang haus dibuat makin haus lewat khotbah kita. Sampai seluruh dunia begitu lapar dan haus sampai rela melakukan apa saja demi dapat minum dan dapat makan. Jadi kapanpun kita khotbah, kita mau apply our homiletic, bukan untuk mengenyangkan orang. Begitu orang kenyang setelah kita layani, justru sebetulnya kita melawan diri kita sendiri sebagai pengkhotbah. Karena itu tadi, tugas kita itu bukan mengenyangkan orang. Tugas kita itu membuat orang makin kelaparan. Ya, karena makanan yang kita beri itu adalah untuk kasih energi supaya orang mencari roti hidup dan air hidup. Kalau makanan kita sudah mengenyangkan orang, orang tidak akan lagi cari roti hidup dan air hidup. Makanan yang kita sampaikan lewat khotbah, yang kita berikan lewat khotbah, untuk kasih energi orang. Saya meskipun kelaparan, sekarang saya dapat energi baru untuk terus cari roti hidup, terus cari air hidup. Rami Safiro, kutipan ini bagus sekali. The God of your understanding is just that. The God of your understanding. What we need is the God just beyond our understanding. Dan itu tugas pengkhotbah. Kita itu kasih tahu tentang Tuhan yang beyond our understanding. Dan kita tugasnya mengintensifikasi hal tersebut. Jadi applied homiletics, saya bisa simpulkan sebetulnya adalah ini. Khotbah yang real dan responsible. Jadi bukan cuma relevan. Relevan buat saya is not enough. Yang perlu adalah real and responsible. Real adalah gini, saya pengkhotbah, tapi saya juga suami yang bergumul untuk jadi suami yang baik. Saya pengkhotbah, tapi saya juga seorang ayah yang terus mencoba jadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak saya. Nah, cerita kehidupan seorang suami yang bergumul, seorang ayah yang bergumul, seorang teman yang berjuang, itu yang kemudian kita bagikan lewat preaching. Menunjukkan bahwa kita real. Tapi saya responsibel. Saya bergumul dengan dosa, saya bergumul dengan kelemahan, tapi saya gandoli Tuhan Yesus. Saya mencoba mengikut Yesus. Jadi itu bagian dari responsibility seorang preacher. Jadi tips terakhir, 3 tips buat kita semua. Yang pertama, jangan takut memproduksi khotbah yang strange, yang aneh, yang beda, atau yang exceptional. Tapi justru takutlah kalau kita menciptakan khotbah yang gitu-gitu doang. Gitu ya. Kenapa? Karena Roh Tuhan itu memimpin kita ke pesan Tuhan yang tidak biasa. Jadi pada saat kita tuh lagi mikirin khotbah, merenungkan firman Tuhan, pertanyaannya apakah ide-ide itu menakutkan kita? Kalau enggak, ide semua itu akan predictable. Dan kita perlu mencoba memikirkan perenungan yang tidak biasa. Yang kedua, kita perlu juga mengadopsi persudut pandang seorang yang di luar gereja. Kalau orang ini bukan orang yang suka gereja, saya melayani sebuah gereja memang khusus bagi orang tidak suka gereja. Jadi, dan itu menantang kami semua yang melayani untuk memakai sudut pandang dari orang yang non-gerejawi. Dan ini yang menarik ya, outsiders, orang yang tidak suka gereja, itu justru comfortable dengan ide-ide baru. Mereka mendengarkan pengkhotbah, mereka tertarik sebetulnya. Mereka kepingin tahu sebuah sudut ide-ide yang baru. Tapi seringkali oleh pengkhotbah malah sudah diskakmat. Ya. Kamu kalau tidak tobat, tidak berubah, tidak pindah agama, kamu tidak selamat. Nah, outsiders langsung mental.
Dan outsiders tidak peduli dengan izin approval dari orang Kristen. Ya. Bagi mereka, kita kan suka menyebut outsiders itu sebagai kaum marginal. Tahukah kita bahwa orang-orang, teman-teman kita yang di nightclub, orang-orang yang nggak suka gereja juga menyebut kita ini kaum marginal. Ya, jadi sama-sama marginal. Ngapain marginalin orang lain? Dan outsiders itu menikmati hidup yang bebas, mengeksplorasi kehidupan. Dan yang ketiga, kalau kita khotbah dan kemudian orang komen, it's good. I'm so blessed by your sermon. Kita justru perlu tanya, bagaimana saya bikin khotbah yang berbeda? Yang orang tidak bilang, saya blessed, saya dikenyangkan. Tapi orang mulai bilang ini, saya mulai gelisah nih dengar khotbahmu. Saya mulai mikir-mikir nih sekarang nih. Saya mulai nggak nyaman ini. 2 minggu terakhir saya dengar apa yang kamu sampaikan, saya nggak bisa tidur. Gitu ya. Jadi apa yang kita konstruksi, kemudian kita dekonstruksi, dan kemudian kita rekonstruksi dengan dalam cara yang tidak terduga oleh audiens. Jadi itu yang saya share malam hari ini. Thank you so much. Terima kasih banget buat Pastor Jason. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Pastor Jason buat paparannya yang sangat baik dan menantang dan menggelisahkan sungguh ya. Sesuai sekali dengan temanya Street Preacher. Bukan preacher yang ada di atas panggung di balik mimbar dengan kolar pendeta yang sangat predictable, tapi benar-benar preacher yang turun ke jalan dan bicara bahasa yang seperti bahasa jalanan begitu. Teman-teman, aku tahu teman-teman sudah punya banyak pertanyaan. Pak Edi sudah angkat tangan dari tadi memastikan dia bisa bertanya begitu ya. Jadi yang mau tanya silakan angkat tangan saja. Kita punya waktu diskusi yang cukup. Sementara itu kalau ada Vinky, saya minta bantuan kalau ada pertanyaan dari IG Live juga boleh ditanyakan. Silakan ketik teman-teman. Pertanyaan teman-teman nanti akan disampaikan semuanya ke Pastor Jason. Ya, silakan Pak Edi langsung saja. Ya, terima kasih. Selamat malam Pastor Jason, saya Edi. Pertanyaan saya adalah bagaimana menyeimbangkan eksegesis kita supaya nggak diklaim sesat dan nggak diklaim aneh oleh orang Kristen yang mainstream. Itu satu. Kedua, saya kenal Pastor Jason dari teman saya yang kebetulan ada di grup ini, Josh. Waktu itu dia cerita bahwa dia mendapatkan enlightenment dari mendengar khotbah Pastor Jason tentang narasi Abraham dan Ishak. Oke, saya cuma tangkap datanya doang bahwa Pastor Jason menyampaikan bahwa si Ishak itu usia mentalnya lebih terbelakang dibanding usia fisiknya. Ada 2 bukti yang disodorkan waktu itu katanya. Satu, kenapa waktu dia dikorbankan, dibawa ke Gunung Muria, bapaknya nggak bawa kambing, dianya juga cengok begitu kayak nggak nanya, nggak kepo, kan kalau mau mempersembahkan sesuatu tapi nggak bawa kambing. Kedua, Ishak dijodohkan. Itu 2 hal itu menarik sekali. Setelah itu saya kepoin khotbahnya Pastor Jason di City Light. Nah, boleh dibagikan nggak Pastor Jason tafsiran sampai Ishak dibilang rada idiot itu gimana prosesnya? Terima kasih. Oke. Jadi mayoritas orang Kristen sangat terpengaruh dengan penafsiran orang Kristen Eropa. Jadi kan Kekaisaran Roma di bawah Konstantin tahun 300 dan kemudian menurunkan, kalau sekarang ini Eropa ya, Jerman, Inggris, Belanda dan seterusnya, Amerika. Dari Kekaisaran Roma itu terus para reformator sekalipun adalah orang-orang Kristen Eropa yang menafsirkan cerita-ceritanya orang Yahudi dari sudut pandang Kristen. Nah, saya itu tadi Pak, saya orangnya kepingin tahu ya, apa benar ya? Ini yang nafsir orang Jerman selama ini tentang Ishak, tentang Abraham, tentang Daud. Saya kepingin tahu orang Yahudi sendiri menceritakan tentang nenek moyangnya seperti apa. Saya cari-cari, jadi saya banyak mengumpulkan juga buku-buku dari scholars
Yahudi, rabi-rabi, dan ada rabi yang dia adalah ketua rabi-rabi yang ada di Los Angeles pada saat ulang tahun Israel tahun berapa itu ya. Dia khotbah waktu itu di hadapan para rabi-rabi, dan dia yang kasih tahu sebetulnya pada para pendengarnya. Beberapa data yang saya kutip, sebetulnya kan khotbah tersebut bukan ngomongin tentang Ishak yang seperti itu. Saya hanya beberapa kalimat aja itu komentar sebagai tambahan informasi. Jadi informasi-informasi dari scholar-scholar, Jewish scholars itu menarik. Banyak hal yang kita tidak tahu tentang situasi Israel, Yahudi yang sesungguhnya. Karena sudah dialegoriskan oleh bapak-bapak gereja yang Eropa tadi, yang asalnya dari Kekaisaran Roma, sudah dialegoriskan, sudah ditafsirkan setelah sekian lama, gitu ya. Dan kita itu banyak menerima tafsiran tersebut dibanding bagaimana orang-orang Yahudi sendiri melihat cerita-cerita tersebut. Nah, jadi kalau Bapak suka baca ya, nanti cari-cari, pasti akan menemukan informasi-informasi yang menarik. Saya cuma menyebutkan 2 data, kalau Rabi itu kasih 4 atau 5 data tentang, dan dia bahkan bilang seperti ini ya, kalimatnya itu buat saya sangat touching, sangat menyentuh. Dia bilang kepada rabi-rabi dan orang-orang Israel pada saat ulang tahun negara Israel itu ya, ternyata salah satu nenek moyang penting kita adalah orang yang seperti itu. Tapi Tuhan percaya kepada orang seperti itu untuk menjadi umatnya, umat pilihannya di muka bumi. Ya, dan buat saya itu kalimat yang sangat menyentuh. Gitu. Jadi bukan untuk meremehkan, justru para Jewish scholar itu kasih tahu kita. Ternyata dari sononya Tuhan memilih bangsa Israel pun bukan sebagai bangsa yang sempurna, kepandaiannya, kepinterannya, tapi ini bangsa yang dari awalnya aja ternyata ada imperfectionist-nya, ada ketidaksempurnaannya, dan ternyata Tuhan pilih dan Tuhan memakai kehidupan bangsa Israel untuk itu tadi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, kalau pertanyaan pertama bagaimana menyeimbangkan eksegesis dengan eisegesis, Pak ya. Nah, buat saya itu masalah latihan sih, Pak. Jadi semakin sering kita latihan gitu, dan tidak puas dengan hanya khotbah yang begitu-begitu, lama-lama kita kok juga jadi mahir, Pak. Gitu ya. Jadi kan itu mungkin sama seperti makanan-makanan beberapa tahun yang lalu itu masih mainstream ya. Kalau pizza ya Pizza Hut dari Amerika. Sekarang ini Pizza Hut sudah di-mix, diffusion sama sambal mata. Jadi makanan-makanan yang kita lihat kan hasil eksegesis ketemu dengan eisegesis. Mainstream food dari Italia, dari Barat, termasuk mainstream food dari Jawa, sekarang sudah dicampur nasi pecel dengan ini, apa namanya, spaghetti. Jadi sekarang udah seperti itu, Pak. Jadi dengan banyak latihan, dicoba, dilatih terus, nanti kita menemukan, oh di sini ketemunya kok manis sekali nih. Jadi enak sekali, jadi indah sekali. Jadi kalau ketemunya di mana itu masalah latihan, Pak. Latihan terus. Gitu. Apakah menjawab pertanyaan Pak Edi? Menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pastor Jason. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Ngomong-ngomong, saya kalau di gereja saya, Pak, saya nggak disebut pastor. Saya dipanggil bro aja. Karena itu tadi, Pak. Saya tuh hanya teman merangkak dalam kehidupan. Thank you, Pak. Baik, sesuai dengan permintaan Pak Jason, dipanggilnya Bro. Silakan Kaleb yang sudah angkat tangan, silakan menanyakan pertanyaannya kepada Bro kita, boleh? Halo, selamat malam kakak-kakak fasilitator dan semuanya. Kembali lagi saya malam ini. Saya nggak bisa panggil bro sih, masih orang konvensional, jadi tetap pastor aja. Mohon maaf. Oke, saya mau izin tanya. Oh iya, ya ini emang harus pakai masker soalnya menjaga lagi di rumah Om Harto. Omikron lagi menyebar ya kan. Oke. Saya mau bertanya kepada Pastor Jason. Pertama, mungkin saya masuk dulu dari yang awal. Ini maaf ya, 2 kelas pertama CJ nggak ikut, jadi mungkin ada yang udah dijelasin di sana, tapi ini juga
maaf kalau nanti mungkin ada poin yang mengulang, yang redundant. Oke, pertama saya mau masuk dulu ke penjelasan pertama yang Pastor Jason bilang bahwa yang tadi terkait fakta itu adalah kumpulan dari apa tadi istilahnya? Apa Coach tadi? Bantu saya. jadi fakta itu sebenarnya adalah interpretasi gitu ya. Contohnya adalah tadi ketika ada yang sakit perut, ada si paman kita bilang bahwa itu guna-guna, dan dalam pandangan dia percaya itu karena sepanjang hidup dia melihat hal tersebut. Itu menjadi fakta buat dia. Gitu. Tapi kemudian kita nggak bisa percaya itu. Kita pasti akan percaya internis. Si dokter internis. Nah, saya mau masuk pertanyaannya begini dulu, Pastor. Kenapa kita percaya internis? Bukan karena internisnya sudah punya pengalaman selama 70 tahun rasanya. Tapi kita percaya bahwa ketika dia jadi internis, dia melewati satu ujian, dia melewati sudah menghasilkan karya-karya tulis, tugas-tugas yang sudah terstandarisasi sehingga kita yakin kalau dia dokter internis, dia bisa mengajukan memvonis lah ya, yang hal yang valid, sudah teruji. Sementara si paman kita ini kan hanya berdasar pengalaman dia, gitu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan ini sebenarnya gimana ya cara kita untuk ada di poin-poin tadi, tapi masih dalam koridor yang benar gitu. Karena maksudnya ketika nanti ada di step-step tadi gitu ya, ketika kita analytical application terus evaluate application, itu kan bergerak di sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, gimana memastikan supaya di stage tersebut kita nggak sesat jatuhnya gitu. Mungkin itu deh, gitu ya, nggak sesat gitu. Karena kalau saya balik ke dokter internis tadi, biar bagaimanapun si dokter internis kan punya satu metodologi yang disepakati dulu bersama gitu. Kalau sakit perut, ada gejalanya ABCD, maka sakitnya ini, obatnya adalah ini. Internis yang satu dan internis yang lain juga akan melakukan hal yang sama begitu. Bedanya nanti masalah mungkin pengalaman dia aja mungkin gitu. Nah, itu sih yang paling ini saya gitu. Iya. Pengen sih. Tadi ini lagi deg-degan ya, ini kayak aduh. Emang ikut kelas RLS selalu deg-degan gitu. Habis tadi lihat kalau khotbahmu apa yang tadi terakhir itu, saya jadi pengen langsung berhenti sharing dulu dah. Ya, takut juga saya. Nanti dulu gitu. Tapi ini lagi deg-degan. Saya bertanya itu dulu deh, Pastor. Gimana ya caranya supaya ketika kita ada di step-step itu, kita biar gampang deh, nggak sesat. Gitu. Iya. Mungkin saya lanjutin pertanyaan saya, tapi mungkin itu dulu. Thank you. Jawaban saya malah kalau nggak sesat, nggak layak khotbah. Waduh. Hanya orang yang sesat, yang kemudian dicari sama Tuhan, yang pencari orang sesat, yang baru boleh khotbah. Jadi kalau orang itu tidak pernah menyadari dirinya sesat, nggak pernah tersesat, dia nggak boleh khotbah kalau menurut saya. Karena dia nggak tahu apa artinya hidup dalam kesesatan. Nah, kemudian kan ilustrasi dari Tuhan Yesus kan seperti ini toh. Kita tuh seperti domba yang tersesat memang, domba dungu yang tersesat. Makanya kita perlu gembala. Nah, pada saat kita mengalami ketersesatan hidup dan kemudian ditemukan oleh gembala, digendong, digembalakan, termasuk kalau kita nakal tuh ada domba yang kakinya dipatahin, gitu toh. Nah, kita tuh ternyata mulai belajar sesuatu.
tahu 1, tahu 2, tahu 3, lupa 2, tinggal 1 lagi, gitu ya. Kan perjalanan hidup kan seperti itu. Jadi ternyata kita mulai nggak dungu lagi. Dulunya domba dungu yang tersesat, setelah ditemukan kita nggak dungu lagi. Dan Tuhan Yesus kan ngajak kita untuk jadi apa? Dia itu anak domba Allah yang sudah disembelih di atas kayu salib, mati, bangkit, dan kemudian penulis Alkitab menggambarkan dia seperti singa dari Yehuda. Jadi kita ini tantangannya bukan jadi domba dungu terus, tapi belajar bagaimana mentransformasi oleh kuasa Tuhan, mentransformasi jadi seperti Yesus Kristus, seperti singa dari Yehuda. Nah, jadi kalau domba dungu terus ya memang pergumulannya ya takut tersesat. Saya nggak takut tersesat lagi karena saya singa kok kayak Tuhan Yesus. Saya justru mencari jalan yang tersesat itu, saya buka jalan sekarang. Nah, jadi pengalaman yang pertama bagi saya, malah harus punya pengalaman tersesat. Kalau enggak, bagi saya ya, ini subjektif sekali. Ini saya ngomong bukan Tuhan, ini saya ngomong. Dan bagi saya wajib. Kalau enggak, kita tuh tidak bisa ngomong kepada orang-orang yang tersesat dan memperkenalkan orang yang sesat kepada Tuhan karena kita sendiri tidak pernah tersesat. Nah, setelah kita kemudian ikut Tuhan Yesus, maka kita kalau belajar teologi kan kita mulai ngerti ada yang namanya misalnya core belief. Core belief itu kita percaya bahwa Tuhan adalah satu Allah yang dalam 3 pribadi. Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus melalui perawan Maria. Allah menciptakan manusia sesuai gambarnya, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Allah menyediakan pernikahan sebagai lembaga di mana laki-laki dan perempuan itu bisa bertemu dengan gambar Allah lainnya, dan kemudian berkolaborasi dan seterusnya. Itu namanya core belief. Nah, untuk menolong kita supaya ini ya, melihat apa yang Tuhan singkapkan melalui enlightenment maupun endarkenment. Bagi saya ini ya, Tuhan tuh menyingkapkan pewahyuannya bukan melalui pencerahan doang, melalui penggelapan juga. Jadi bukan cuma enlightenment, tapi juga endarkenment. Kita ini nggak sehat kalau terang terus. Mata kita sehat kalau kita tidur dalam gelap. Hidup kita kalau terang terus nggak sehat. Harus ada gelapnya. Baru hidup ini metabolisme tubuhnya berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau kita punya core belief, sebagai itu tadi ya, saya ini bukan domba dungu lagi. Saya ikut Yesus sekarang. Saya pemimpin, yang memimpin diri saya sahabatnya Tuhan Yesus, yang disingkapkan isi hatinya. Dalam enlightenment maupun dalam endarkenment. Nah, itu memakai core belief tersebut. Core belief itu akan menolong kita untuk melihat, menafsir teks-teks dalam Alkitab. Jadi misalnya ya, simpelnya saya supaya praktis ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan, satu-satunya Tuhan, berarti semua narasi teks Alkitab, semua ya, narasi, puisi, perumpamaan, kitab-kitab rasul, kitab-kitab nabi, semua. Jagoan utamanya siapa dalam teks Alkitab? Bukan Abraham, bukan Daud, bukan Paulus, bukan Petrus, tetapi Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa jagoan utama dari setiap teks Alkitab, narasi Alkitab, puisi Alkitab adalah Tuhan, itu yang disebut kita mungkin dalam tanda kutip ya, kita lagi nggak konsisten ini, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan singkapkan melalui para penulis Alkitab. Karena jagoan utama dari semua teks itu adalah Tuhan. Abraham, Musa, Daud hanya peran pembantu. Gitu. Jadi kita nggak belajar dari Yusuf, kita nggak belajar dari Daniel, kita belajar dari bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Daniel. Bagaimana Tuhan menunjukkan anugerahnya, kebenarannya kepada raja bejat seperti Daud. Kok bisa orang bejat ini jadi biji matanya Tuhan? Kok bisa? Dia menghamili istri temannya loh, dibunuh lagi temannya. 9 bulan dia nggak sadar, sampai ditegur Nabi Nathan. Kok bisa orang kayak gini disebut man after my own heart? Biji mataku, kok bisa? Nah, apa yang Tuhan singkapkan lewat cara kerja Tuhan sebagai jagoan utama teks Alkitab, lewat kehidupan Yusuf, Daud, Paulus, Petrus, Yudas termasuk, itulah yang kita teladani, kita pelajari, kita ikuti. Jadi dalam hal seperti itu akan menolong bagi saya ya, menolong saya untuk nggak takut untuk mencoba,
nggak takut untuk eksplorasi, nggak takut untuk memproduksi kalimat-kalimat dalam khotbah yang ya mungkin bagi mainstream Kristen ya memang ini kok kayak gini ngomongnya ya gitu. Tapi saya lihat ya ini relasi saya dengan Tuhan. Jadi relasi saya dengan Tuhan ya saya juga menikmati kehidupannya kok. Orang lain kenapa kok marah kalau lihat saya senang bersama dengan Tuhan gitu toh. Apakah itu ini Caleb memperjelas sesuatu? Iya. Ya, thank you, Pastor. Thank you. Baik. Oke, kalau ada teman-teman yang mau tanya silakan angkat tangan lagi ya. Memang akhirnya kalau nggak saya juga mau bertanya deh, karena memang saya sedikit gelisah katakanlah, sekalipun saya berpikir saya orang yang bukan mainstream, tapi rupanya ada cukup mainstream ketika Pastor Jason menyebut eksegese dan eisegese, dan saya rasa pemilihan kata eisegese jelas disengaja, lalu Yudas yang dikatakan rela dirasuk, jelas itu kata-kata yang disengaja gitu, seperti disruptif untuk menggugat sesuatu sehingga akhirnya bisa diperkenalkan konsep yang baru yang lebih baik begitu. Tentu ketika Pastor Jason ngomongin exegese, tujuannya bukan akhirnya kita boleh suka-suka tafsir Alkitab gitu. Dan memang rasanya Pastor Jason itu banyak sekali beroperasi di dalam otentisitas, yang penting otentik, itulah siapa saya melihat Alkitab, melihat Yesus, dan itu yang saya tampilkan dalam khotbah saya. Tetapi bagaimana cara kita akhirnya tidak terjerumus? Karena kalau tidak mungkin dong kita akhirnya memproduksi sebuah khotbah just for the sake of novelty. Yang penting baru, yang penting berbeda, yang penting unik, inilah brand saya. Sehingga akhirnya kita kehilangan otentisitas dari suara firman sendiri gitu. Sementara itu otentik dengan jiwa kita dan pribadi kita yang mencari sesuatu yang baru. Tetapi dalam rangka mencari sesuatu yang baru, kita akhirnya bypass yang basic, yang benar, dan akhirnya terlalu overemphasis kepada hal-hal yang sebenarnya tidak ditunjukkan secara utama dalam teks sendiri begitu. Lalu yang kedua, kok rasanya ini sulit sekali diaplikasikan secara realistis di gereja kami masing-masing. Mungkin itu sangat bisa di gereja Ko Jason, di mana Ko Jason yang adalah pemimpinnya, who can actually do that setiap minggu, dan siapa juga yang berani menggugat. Tapi ketika kami harus berhadapan dengan para gembala, para penatua, dan para peers di dalam gereja kami, dan kami berusaha menampilkan suara yang marginal seperti ini, berusaha menampilkan dialog bukan hanya soal apa yang seharusnya ala teks, tapi apa yang realita ala konteks, itu sedikit sulit gitu. Jadi bagaimana kami bisa dengan berani, bisa dengan otentik menunjukkan diri kami, sementara kami kayaknya terkungkung sekali banyak peraturan begitu. Iya, jadi kalau yang pertama itu saya tadi mau ngomong apa sih, lupa nih. Pertanyaannya bagaimana supaya nggak keluar dari ini ya, foundation yang dalam tanda kutip kita anggap true ya, kita anggap benar ya. Nah mungkin kita punya asumsi gini ya, fondasi itu yang kokoh adalah yang betul-betul nggak gerak gitu, kokoh, kuat. Jadi pada saat kita bilang ya, kita menafsir apa yang Tuhan Yesus katakan, orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi bayangan kita langsung fondasi yang kokoh itu kayak batu gitu loh. Mati, kokoh, kuat. Nah kalau kita dalam dunia orang-orang suka bangun rumah, bangun gedung tinggi, itu kemudian belajar ya. Bangunan-bangunan yang dulu bangunannya itu kokoh, solid, kaku, begitu kena gempa skala 6, skala 7, skala 9 kayak di Jepang ambruk. Nah, kemudian para arsitek menemukan yang disebut fondasi solid justru yang fleksibel. Jadi bangunan di Jepang yang tinggi-tinggi itu pada saat kena gempa skala 7, skala 8 cuma goyang-goyang gini aja. Karena fondasi di bawahnya itu fleksibel, dia kayak ada pernya, gitu ya. Jadi rumahnya cuma goyang-goyang tapi nggak ambruk. Sementara fondasi yang dianggap sangat kokoh, begitu dibangun seperti itu, begitu kena gempa skala 5 aja, ambruk. Nah, saya kasih analogi itu aja untuk menjawab pertanyaan tadi siapa? Bro Chandra ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa seimbang? Mungkin kita perlu mulai memikirkan tentang what is the base ya. Apa sih base dari my preaching atau my hermeneutik ini?
penafsiran saya nih. Apakah ini fondasi core belief yang kaku atau fondasi core belief yang ternyata Tuhan singkapkan dia hidup ini, alive, dinamis, gitu ya. Dan itu menolong saya justru bisa membangun rumah di atasnya seperti apapun, kena gempa, kena badai, kena apapun cuma goyang-goyang doang, nggak ambruk, gitu ya. Mungkin dari analogi tersebut bisa menjawab pertanyaannya. Dan kemungkinan atau sekarang untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita ada di lingkungan yang kaku ya? Saya tuh ada di lingkungan STT Reform loh. Dan saya asistennya Pak Pendeta Yakub Susabda dalam mengajar homiletika gitu ya. Nah, jadi itu seharusnya sudah menjawab pertanyaannya Chandra tadi. Apa yang lebih kaku daripada estetik reform dianggap oleh orang luar? Nah, bagi saya sebetulnya problemnya hanya ini. Problemnya hanya masalah attitude. Jadi seringkali orang muda seperti saya punya ide, kemudian main tabrak. Senior kalau ditabrak ya pasti jengkel. Dan saya sudah pernah mengalami, saya juga ditindas, ditekan karena salah saya sendiri, terlalu frontal, terlalu nantangin karena jiwa muda gitu toh. Saya bahkan di hadapan 1.300 pendeta, saya pernah mengungkapkan keunikan saya yang kemudian saya dilecehkan. Ya, dari situ saya belajar, waduh ini ternyata attitude ini. Ini masalah saya harus melatih attitude, nggak merasa muda, sok tahu, sok punya fresh idea, ya. Tapi ternyata saya harus komunikasi, saya harus menghargai pengalaman bapak-bapak yang lebih senior. Nah, dari attitude seperti itu menolong sekali untuk kita kemudian mulai bisa memberikan kontribusi di sebuah lingkungan yang mungkin mainstream. Lingkungan saya sebetulnya dua-duanya mainstream. Saya berasal dari lingkungan gereja Pantekosta mainstream, yang punya penafsiran juga mainstream, dan kemudian di lingkungan gereja Injili seperti STT Reform yang mainstream juga. Jadi ini dua-dua mainstream, cuma warnanya aja lain. Satu karismatik Pantekosta, satunya Reform gitu. Tapi saya nggak dua-duanya masalahnya. Saya adopsi dua-duanya dalam kehidupan saya yang memperkaya saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, masalah bagaimana diterima atau kemudian bisa berkomunikasi, saya mencoba melatih itu tadi. Saya belajar banyak sekali dari kegagalan, dari diomelin, dari dimusuhin orang, dimaki-maki. Saya belajar, ternyata saya harus belajar ini, melatih attitude. Komunikasi, conversation, dengerin, menghargai. Dan salah satu cara yang paling powerful buat saya adalah ini, reflective listening. Jadi orang senior bilang apa, itu kita direfleksikan lagi. Wah, dia sudah senang sekali, gitu ya. Nah, begitu saya sudah merefleksikan apa yang saya dengar, saya kemudian mulai cerita apa yang saya punya. Nah, ternyata menolong mereka juga mulai dengerin perkataan omong kosong anak muda ini, gitu. Apakah kira-kira seperti itu ya, Sandra? Ya, baik, sangat menjawab, dan saya sangat suka gitu ya, teman-teman. Kita harus ingat bahwa ketika kebenaran betul-betul diabsolutkan, kita sebenarnya sedang memenjarakan dan akhirnya tidak ada pertumbuhan, harus ada progresnya gitu. Cuman ini saya iseng pertanyaan lanjutan, karena ujung yang applied homiletics yang diajarkan Pastor Jason adalah kreatif yang seharusnya melahirkan dogma atau doktrin baru. Apakah Pastor Jason punya pengalamannya? Karena adalah satu hal mengkhotbahkan satu teks dari perspektif baru, beda hal kalau kita menelurkan doktrin atau dogma baru. Misalnya katakanlah, I don't know. Tapi kan yang jelas Pastor Jason udah bilang Trinitas itu yang pasti, dan Yesus berinkarnasi itu juga yang pasti. But sisanya dari itu sebenarnya kita bisa dalam tanda kutip bermain atau menelurkan dogma baru tentang bagaimana LGBTQ di gereja misalnya, atau bagaimana pernikahan yang mungkin beda agama. Itu kan yang cukup kaku, tapi sebenarnya tidak cukup doktrinal penting atau bukan core belief sehingga tidak bisa diubah dulu sekarang selamanya gitu. Apakah Pastor Jason punya pengalaman di gereja sebagai leader? Dan apakah yang tadi Pastor Jason bilang fleksibilitas termasuk dalam hal attitude itu betul-betul berpengaruh di dalam perubahan di level yang sinodal? Ya, jadi kalau di gereja misalnya soal pernikahan itu ya, saya memberkati orang-orang yang mau menikah dari agama yang berbeda.
Kenapa? Karena ini creative application tentang pernikahan ya. Buat saya, seagama tidak sama dengan seiman. Penulis Alkitab ngajarin kitanya carilah pasangan seiman. Nggak pernah bilang carilah pasangan seagama. Sementara kalimat tersebut ditafsirkan oleh orang-orang Kristen sebagai kalau mau menikah, yang Kristen ya harus cari pasangan yang Kristen. Nah, kemudian dibuat segala macam ini ya persyaratan. Padahal pertanyaannya simpel. Kalau memang seperti itu, Adam dan Hawa nikah pemberkatannya Kristen atau bukan? Agamanya apa mereka? Terus sampai Maleaki, bahkan terus sampai Perjanjian Baru sekalipun. Petrus waktu menikah, makanya kan dia punya mertua. Yang berkati itu siapa? Agamanya apa? Yang jelas agama Yahudi kalau Petrus. Tapi kalau Abraham, belum ada agama Yahudi saat itu. Wong Abraham juga orang Babilonia. Ya, jadi Abraham, Ishak, Yakub itu kan masih murni orang Babilonia. Keluar dari Babilonia, itu papa, kemudian anak, cucu, murni orang Babilonia. Jadi pernikahannya pakai apa? Sementara siapa itu? Musa aja yang berkati siapa Musa? Yitro, imam Midian. Ya, itu imam non-Yahudi loh yang memberkati. Ya, dan itu, jadi saya bisa dari melihat itu tadi ya, oh ternyata data-data di Bible kok seperti ini. Dari situ di level praktikanya ya saya kemudian berani membuat langkah bahwa orang yang menikah itu yang penting adalah orang yang mulai mau mengikut Yesus Kristus, apapun agamanya. Meskipun KTP-nya agama ini, kalau dia mulai mengikut Yesus Kristus, berarti ini orang yang ini nih, mau mendekat pada Tuhan yang sama. Ini orang yang bisa disatukan Tuhan dalam covenant-nya Tuhan. Begitu ya. Itu kalau dalam soal praktika. Kalau dalam soal doktrinnya lain sebetulnya banyak ya. Misalnya kalau tadi saya nyentuh-nyentuh sedikit soal pemilihan election, saya sebetulnya bisa membuat sebuah kalimat yang mungkin akan berlawanan dengan misalnya tulip gitu ya, perseverance of the saints atau apa gitu. Begitu saya ngomong kalimat tertentu. Tapi ya saya nggak lanjutkan wong ini ya rame-rame, nanti ada yang ngomong ini itu dikiranya saya ini. Saya nggak berani lah sama bapak-bapak yang sudah mereformasi gereja dengan sangat luar biasa itu ya. Itu adalah bagian dari application, my personal creative application dalam kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang saya ajak berkomunitas, saya share. Kalau mereka ternyata kemudian menikmati hasil share ini dan menghidupi creative application tersebut, nah, kita dalam community yang sama-sama melihat karya Tuhan tuh ternyata begitu ajaib ya. Gitu. Mungkin itu jawaban saya, Chandra. Baik, terima kasih, Pastor Jason. Vinky sudah angkat tangan, silakan Vinky. Halo Coach Jason. Halo. Oke, lama nggak ketemu ya. Mungkin pertama aku mau ngomentari juga buat teman-temannya ketika Coach Jason seakan-akan memperlihatkan ada relativitas di dalam penafsiran, dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat umum di dalam dunia hermeneutik. Bahkan Heidegger pernah mengatakan, yang diikuti oleh Gadamer, bahwa waktu orang dia melihat eksistensi dirinya sendiri, orang itu sudah menafsir tentang dirinya. Sehingga kita nggak bisa dilepaskan dari penafsiran. Maka manusia itu menjadi makhluk hermeneutis jatuhnya. Dan itu membuat kita nggak bisa ketika kita menafsir, pasti ada sudut pandang kita, ada subjektivitas kita. Gitu. Nggak mungkin nggak, bahkan sesama ahli, ya mau gimana pun punya perspektif masing-masing. Sehingga disitulah seharusnya kita memberi ruang untuk terbuka terhadap hermeneutik yang baru, terhadap perspektif-perspektif yang baru. Nah, itu mungkin lebih ke komentar ya. Pertanyaanku ke Coach Jason begini. Ketika mencapai tahap yang paling tinggi tadi, dari taksonominya belum itu, aku pikir ini kan kalau kita telan mentah-mentah di dalam gereja kita masing-masing, kayaknya tidak mungkin gitu ya. Tetapi aku melihat kayaknya ini bukan semata-mata fungsi dari homiletik di dalam gerejanya Coach Jason kali ya. Tetapi ada satu hal di luar khotbah yang justru lebih penting kayaknya, atau mungkin sama penting, yaitu bagaimana membangun relasi dan kemudian kepercayaan dan sebagainya, yang kayaknya bukan tidak bertumpu pada hari Minggu, jangan-jangan. Justru jangan-jangan hari Minggu ini cuman selebrasi khotbah dan sebagainya, cuman semacam selebrasi dari sesuatu yang dibangun sehari-hari kali ya.
Soalnya kalau kita ngomong langsung, kalau orang belum percaya, belum dan sebagainya, belum ada komunitas yang tercipta, nggak mungkin. Yang ada langsung resisten gitu kan. Mungkin itu Coach Jason. Dan bisa jadi sharing juga bagaimana Coach Jason tuh membangun itu semua gitu buat kita. Gitu. Iya, saya meyakini seperti itu, bahwa priesthood of all believers ya. Jadi bahwa pada saat orang itu dikasihi oleh Tuhan, dia kan juga imam-imam di mana setiap orang disertai Roh Tuhan. Jadi bukan cuma saya aja, saya tuh yang full timer. Jadi maksud saya tuh yang 24 jam kali 7 mungkin mikirin ya, apa yang saya mau ajak teman-teman ini untuk mikir bersama tentang Tuhan kita ini. Karena masing-masing kan punya pekerjaan sendiri, tapi pekerjaan saya yang full time mikirin soal apa yang pesan Tuhan. Jadi pada saat saya tuh mengungkapkan sebuah perenungan atau pemikiran yang saya gumulkan selama beberapa hari, beberapa minggu bahkan, itu tadi, ini ajakan saya. Ini my invitation to my friends. Kamu yang di night club, kamu yang di partai politik, kamu yang ada dalam lingkungan yang dianggap gelap di Jakarta, kamu yang terlibat dalam perdagangan ini dan itu, ya, yang bagus maupun yang jelek, pinjaman online termasuk yang diciduk misalnya kemarin ini, gitu ya, yang ada di penjara, gitu ya. Nah itu kita semua ternyata bisa menikmati bagaimana Tuhan itu ada bersama kita dalam setiap situasi spesifik yang sangat unik dialami setiap pribadi. Jadi memang hari Minggu itu tadi ya, saya mengungkapkan ini kayak undangan gitu. Undangan ini untuk disambut di hari Senin sampai Sabtu berikutnya. Gitu. Nanti dalam keluarga dan seterusnya ya. Jadi benar yang diamati oleh Bro Vinky ya. Nah, kemudian kalau bagaimana saya membangun, ya saya sendiri soalnya ya juga nggak suka ya kalau ada di lingkungan yang harus ini, harus itu. Buat saya hidup ini nggak selalu begitu kok. Saya mempercayai order dalam kehidupan yang chaos. Gitu. Tapi saya juga melihat bahwa chaos itu yang membuat kehidupan jadi menarik untuk dibikin order. Ya, sementara order menolong supaya saya bisa menikmati chaos. Jadi untuk berdasarkan itu saya coba membangun komunitas di mana ada ordernya, tapi juga ada chaosnya. Misalnya pada saat saya menyusun acara hari Minggu itu kan order, hanya 60 menit harus selesai. Siapa MC, siapa ini dan itu dan sebagainya. Tapi begitu pelaksanaan dijalankan, itu kita tahu sekali ada chaos yang mungkin terjadi. Lampu mati chaos. Orang datang nggak datang chaos. Tiba-tiba orang sakit chaos. Tiba-tiba orang nggak senang dengan apa yang saya share, langsung pulang chaos. Jadi kita expecting chaos di tengah-tengah order yang kita buat supaya orang bisa menikmati chaos tersebut. Jadi memang itu dengan sengaja kita coba sediakan gitu Bro Vinky. Nah kalau sebagai seorang pendeta mainstream nggak menyenangkan sebetulnya. Kita lebih suka lihat orderly church, gereja yang sangat teratur, semuanya ikut, kelas pemuritan ikut, semua orang rajin datang, semua orang takut sama pendetanya, kalau nggak dikutukin masuk neraka, itu kita menyenangkan sekali. Kalau nggak kasih persembahan, kamu bangkrut tahun ini, itu sangat menyenangkan. Tetapi itu tadi ya, saya sendiri melihat begitu hidup seperti itu, yang tadi Bro Chandra bilang ya, itu jadi apa tuh tadi? Absolute truth yang diapain gitu tadi dia bilang ya. Ya kayak gitu. Jadi hidup nggak menyenangkan sekali itu. Kira-kira itu sharing saya, Bro Vinky. Baik, apakah ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Mumpung Pastor Jason ada di sini. Ada pertanyaan dari ini nih, dari Instagram. Oke, baik, silakan. By the way, thank you ya Coach Jason. Sangat menginspirasi buat apa yang sedang dan akan kita bangun. Lalu ada pertanyaan dari Instagram nih, lebih ke bagaimana caranya supaya bisa menerapkan ilmu homiletiknya Coach Jason nih ya dalam konteks youth gitu. Mungkin ada pergumulan atau apa gitu, ada terlalu berat untuk dipahami atau terlalu dini, nggak tahu gitu. Itu pertanyaan. Bagaimana menerapkan di youth ya? Kalau di youth saya pribadi nih, saya share ya, saya bukan kasih ajaran nih, saya share apa yang saya sharingkan di seminarian, misalnya di STTRI atau di STT Soteria atau di jemaat umum atau di youth, betulnya
kontennya, penelitiannya sama. Cuma mungkin pengkalimatannya aja saya pikirin. Pembahasannya saya pakai bahasa-bahasa yang dipakai oleh youth. Nah, anak saya ini kan umur 19 tahun. Dia juga sangat update dengan segala macam internet, informasi. Khotbah saya, setiap minggu, saya selalu tanya dia, Pak, Papa mau khotbah ini nih, gitu. Menurut kamu seperti apa, gitu ya? Dan dia selalu kasih input yang buat saya, oh ya ini input yang saya harus perhatikan. Dan ini yang menarik ya. Anak saya tuh dengerin saya khotbah kan, dia juga tahu bahwa khotbah saya tuh sebetulnya tidak rumit gitu ya, nggak terlalu simple gitu. Tapi begitu dia mendengarkan pengkhotbah lain yang begitu simplistik, dia langsung kasih komen. Ini tipikal Kristen sini. Gitu ya. Tipikal Kristen banget yang memang khotbah bagi orang Kristen yang sudah setuju dengan apa yang dia katakan gitu. Jadi itu bagi saya satu komen yang menarik gitu ya. Jadi saya selalu tanya anak saya. Jadi kalau kita punya anak-anak remaja atau bergaul dengan anak-anak youth itu adalah menurut saya orang yang selenial itu ya, yang sekarang ini perlu ditanya. Itu kalau kita mau khotbah itu kita perlu tanya mereka. Kalau tanya yang senior majelis lebih baik jangan deh, malah nggak menarik nanti. Gitu. Iya toh, kalau di gereja kita lihatnya anak-anak remaja kan menyenangkan, tapi kalau lihatnya generasi 60-an kan, aduh nggak menyenangkan. Sementara generasi 60 tahun lihat anak-anak selenial di gereja seneng mereka. Iya toh, opa-opa itu lihat cewek-cewek remaja kan seneng. Tapi cewek-cewek remaja ngeliatin opa-opa males banget. Ini aja ya, guyonan. Jadi yang opa-opa maaf sekali nih, saya nggak bermaksud menyinggung. Alright. Baik, ada lagi pertanyaan dari IG, Vinky? Sepertinya belum ada lagi. Baik, kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, saya akan banyak bertanya ya. Oh, Caleb udah angkat tangan gitu. Silakan Caleb. Pertanyaan lanjutan? Iya, lanjutan. Oh iya. Gini, Pastor tadi tinggalan. Kalau tadi cara yang dijelasin apa namanya? Sebentar ya. Saya agak terbata-bata saya malam ini. Loh. Tidak selancar biasanya kayaknya. Kalau yang tadi penjelasannya kan dari kalau yang Pastor Jason tadi jelasin dari teks yang itu tuh, teks yang apa? Tentang Esau, Yakub, lalu dikembangkan sampai di paling akhir tadi yang belum di-spill, yang belum diceritakan. Saya menunggu-nunggu tadi di kreatif itunya apa, tapi ternyata itu di-stop gitu. Nah, maksud saya gini, apakah cara ini berlaku untuk semua teks ya? Maksudnya apakah cara penggalian yang seperti ini, kalau tadi kan benar-benar dari satu teks lalu dikembangin, apakah semua teks, jenis teks itu bisa di ini seperti ini gitu, digunakan cara seperti ini untuk menggalinya gitu, atau ada jenis teks tertentu? Iya, karena taxonomy of learning, iya, karena ini kan memang untuk learning ya. Ini tingkatan bagaimana kita learning something, kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu dari mana? Dari kata-kata, dari teks yang tersedia, dari informasi yang ada. Jadi teks apapun kita bisa taksonomikan itu, learning. Nah, informasi tambahan misalnya tadi itu ya, kita membaca apa ini? Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Orang Kristen bilang penulisnya Musa. Itu misalnya datanya ya. Sementara ada data lain yang mengatakan yang nulis bukan Musa, tetapi sekelompok orang Israel, Jewish scholar yang keluar dari pembuangan di Babel. Itu kita masukkan tuh dalam data. Nah, data-data tersebut akan menolong kita untuk kita olah nanti. Dan kita mulai lihat, oh ternyata dari tahu datanya aja, ini menarik ini. Misalnya ya, tembok Yeriko dikelilingi 7 kali ambruk. Dari kecil kan kita tahunya itu tuh, karena ada lagunya lagi di sekolah minggu. Begitu kita cari informasi
dari orang Yahudi, mereka bilang sebetulnya nggak pernah ada di Yeriko ada tembok, itu adanya batu, gitu ya. Nah, kenapa kalau begitu? Kok penulis Israel ini cerita tentang perjalanan bangsa Israel menaklukkan Yeriko dengan cara seperti itu? Data itu akan menolong kita mulai mengolah sebuah informasi baru, nanti bisa menemukan new basic application yang mungkin pengkhotbah lain belum ketemu. Gitu. Jadi buat saya, iya, taxonomy of learning itu berguna dalam segala hal, termasuk saya dalam hidup pribadi saya ya. Saya lihat informasi tentang apa ini, Omikron, tentang vaksin, tentang metaverse dan sebagainya. Saya bikin taksonominya, gitu. Karena metaverse, apa itu metaverse? Oh ini itu nanti saya olah, saya bikin aplikasi baru dan seterusnya. Jadi itu namanya learning soalnya. Itu taxonomy of learning. Jadi memang bisa buat saya itu sangat helpful dan saya ternyata sangat tertolong dalam melihat segala macam informasi. Jadi salah satu orang yang saya kepingin ketemu di surga nanti adalah Benjamin Bloom. Pendeta tertentu malah saya nggak kepingin ketemu. Kalau Benjamin Bloom kepingin saya. Saya bakal salami dia. Waduh, gara-gara engkau saya bisa melihat Bapak di surga. Gitu, Pak, Bro. Siap. Pendeta tertentu nggak ingin bertemu ya, Pastor? Iya, enggak. Males. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi boleh. Boleh ya, Kocan ya? Saya penasaran. Ini pertanyaan yang tadi saya tergelitik aja sih. Ini pertanyaan praktis aja. Gimana caranya bisa pastor di gereja Pentakosta, kan dari background Pentakosta ya, bisa aman dalam tanda petik menikahkan beda agama? Kayaknya di gereja-gereja Pentakosta gimana caranya? Kalau saya bayangin di gereja saya gitu ya, ada yang nikahin beda agama, mungkin besoknya langsung dipanggil organisasi Om ya. Gitu gimana ya? Saya penasaran sih, Pastor. Iya. Ya sebetulnya kita itu kan organisasi itu kan namanya payung hukum ya. Jadi payung hukum itu kalau nggak hujan ya kita nggak payungan kan gitu. Jadi buat saya ada peraturan core dalam berorganisasi. Jadi kalau misalnya saya anggota sebuah organisasi, gereja lokal itu mengikuti semua apa ini ya, value, kan yang penting value dari organisasi saya ikutin. Tapi begitu petunjuk praktis tentang bagaimana mengelola gereja lokalnya, itu sama seperti orang tua ya, punya anak-anak yang sudah berkeluarga. Orang tua hanya ngasih value loh. Tapi apakah orang tua kemudian ikut campur? Anaknya tuh kalau bangun rumah warnanya harus ini. Terus anaknya harus didandani seperti ini, nggak bisa orang tua. Orang tua hanya bisa memberikan value dan mewariskan value. Organisasi juga seperti itu. Jadi pada saat saya kemudian menjalankan pelayanan praktisnya, misalnya di organisasi perjamuan kudus harus sebulan sekali. Di tempat saya setahun mungkin sekali 2 kali. Perjamuan kudus di Citylight hanya Tuhan dan saya yang tahu kapan. Gitu. Ya itu misalnya ya. Jadi nah termasuk pelayanan-pelayanan seperti itu ya. Jadi kalau kok bisa ya, saya ada di gereja atau di sinode gereja Pantekosta yang memberikan kebebasan otonomi kepada gereja-gereja lokalnya. Gitu. Jadi di situ juga memberikan saya kebebasan untuk bisa lebih memberikan kontribusi dari apa yang saya bisa kerjakan di dunia Kristen ini ya, di kerajaan Tuhan ini. Jadi ya kalau memang terikat dengan segala macam organisasi, memang bagi saya ya kita memang perlu bergumul tanya sama Tuhan ya, saya ini harus ada di dunia seperti apa nih? Di lingkungan seperti apa ini? Jadi kalau saya diikat oleh sebuah organisasi dan kemudian kontribusi saya itu ternyata seumur hidup cuma 5%, berarti masih 95%. Pada saat saya meninggal nggak pernah keluar. Gara-gara apa? Hanya tunduk pada sebuah peraturan organisasi. Saya lagi nggak ngomong kita untuk nantangin organisasi loh ya. Itu lagi-lagi your personal fight with God. Itu personal betul-betul pergumulan dengan Tuhan.
Iya, Thank you, Pastor. iya, thank you kali. Ya saya soalnya rada-rada dari kecil rada-rada suka pemberontak gitu. Jadi ya dalam hal itu saya mungkin lebih berani melangkah gitu. Saya melangkah dulu baru mikir kalau saya. Saya nggak mikir-mikir panjang, jebret dulu baru mikir. Sudah jebret baru nyusun. Oh ternyata begini, begini, begitu pun baru bikin strategi. Oke, baik. Silakan Vinky, udah angkat tangan lagi. Pertanyaan lanjutan? Lebih ke mengonfirmasi ya buat teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Coach Jason sebenarnya selaras dengan apa yang dibangun RLSD sebetulnya. Kita berani menggugat, bahkan teks kita gugat kalau memang teks itu problematis dan menimbulkan banyak masalah gitu kan. Sehingga jangan takut selagi ujung-ujungnya selagi kita pakai metodologi yang tepat, kita tidak sembarang ngomong, maka ya sudah. Itu menjadi sesuatu hal yang apa namanya, yang tidak bisa, nggak usah takut gitu. Lalu kemudian Coach Jason, kalau aku nggak salah ngerti nih, ketika diurutin taksonomi tadi, itu kan diawali dengan apa yang Coach Jason sebut sebagai eksegese, sebagai 3 tahap pertama, lalu kemudian yang disebut eksegese 3 tahap kemudian. Berarti ini kan ada apa namanya, ada urutan ya, harus 3 itu di dasar dulu ya. Jadi ketika ngomongin kita mau dialog antara teks dengan konteks, maka nggak bisa nggak sebenarnya yang Coach Jason mau sampaikan harus melalui, apakah yang mau Jason sampaikan harus melalui proses itu, proses eksegese yang matang, lalu prinsip yang bisa ditarik itulah kemudian kita dengan bahasa eksegese tadi dialog dengan konteks dan apa gitu yang mau disampaikan. Apakah begitu Coach Jason? Untuk memperjelas saja. Iya, exactly. Jadi karena kita kan nggak mungkin bisa menafsir kalau nggak ada itunya toh, datanya gitu ya. Jadi data-data memang harus dikumpulkan, tetapi kita kan ternyata juga harus punya framework dalam memberikan terminologi terhadap data-data tersebut. Jadi terminologinya kita familiar dan kemudian kita coba pakai. Nah, data kan modal dasar untuk kemudian kita melangkah berikutnya. Kalau nggak ada datanya kan masih susah gitu ya. Jadi kalau ya silakan kok lanjutin dulu aja. Iya. Jadi misalnya kayak metaverse ini, kita datanya belum lengkap. Nah, buat saya belum waktunya ngomong, gitu. Belum waktunya menafsir karena datanya belum lengkap ini. Gitu. Mungkin kalau ada orang sih yang sudah lengkap sekali, misalnya pendeta siapa itu, DJ Soto itu sudah tahun 2016 dia bikin. Berarti datanya dia kemungkinan sudah jauh lebih lengkap daripada yang saya tahu. Nah, saya lagi ngumpulin. Nah, nanti kalau sudah lengkap, saya mulai bikin taksonominya, saya mulai coba counter, coba pertemukan dengan apa sih yang Tuhan singkapkan di dunia ini dan sebagainya. Nah, baru saya bisa mulai ngomong. Di masa ini saya ini aja baru nebak-nebak aja. Jangan-jangan dunia metaverse itu langit bumi baru yang Tuhan izinkan kita ada di situ nanti. Oke, satu lagi aja, cuma penasaran waktu Coach Jason bicara tentang homiletik, nggak ada sama sekali sepanjang yang aku lihat ada yang namanya teknik bicara gitu ya, public speaking dan sebagainya. Apakah memang buat Coach Jason ini personal question aja gitu ya? Apakah memang menurut Coach Jason itu bukan sesuatu yang penting atau bagaimana gitu? Karena kan kebanyakan kalau bicara homiletik tuh yang mainstream tuh fokusnya di situ tuh, kemampuan bicara gitu. Iya, kalau saya itu kan itu juga sudah umum ya, di mana-mana ada. Kalau penampilan, bagaimana kita presentasi sudah banyak ilmunya, tinggal kita tiru aja. Dan ternyata saya lihat misalnya TED Talks itu ya, TED Talks itu yang bicara kan macam-macam toh, nggak selalu dinamis, tapi ya menarik sekali juga. Meskipun sangat flat, sangat apapun ternyata sangat menarik tetap. Jadi buat saya itu hanya bisa disebut sebagai gimmick saja, gitu, nggak selalu harus ini. Rasul Paulus kemungkinan juga khotbahnya nggak menarik, makanya orang tidur jatuh mati, tapi dia ternyata ajarannya kita fanatikin sampai hari ini. Jadi itu masalah seni ya, masalah seni bagaimana kita mengungkapkan diri, bebas-bebas saja lah. Itu buat saya keberanian seseorang untuk explore, mencoba new trick ya, atau apapun itu bentuknya.
Baik, kita tutup teman-teman karena sudah jam 21.20 begitu ya. Terima kasih sekali lagi buat Ko Jason. Jangan lupa kalau teman-teman mau lihat akan ada rekamannya nanti di Google Drive kita, silakan. Hanya ada 2 yang ingin saya tekankan. Yang pertama, sekaligus saya belajar tentang 2 prinsip ini adalah konsekuensi dari khotbah yang harus diteruskan kepada creative application. Kadang-kadang kita melihat khotbah itu cuma sebatas aplikasi ini, ya udah hari Minggu ini saya berkhotbah, tapi tidak sampai kepada betul-betul menelurkan dogma baru, betul-betul menuntut seluruh hidup kita memperjuangkan apa yang kita percaya. Sehingga akhirnya pengkhotbah itu tidak pernah hanya sekedar saya minggu ini bicara, tapi menuntut seluruh hidup. Dan kedua, mungkin kita juga harus melihat bagaimana cara kita menavigasi hidup, terutama saya gitu. Karena saya adalah orang yang dunianya sangat sempit, penuh dengan orang-orang Kristen. Saya tidak yakin saya mampu mendengar suara Tuhan di dunia kalau saya tidak pernah ada di sana dan mendengar gelisah mereka, keluh kesah mereka. Sehingga tidak ada yang bisa saya dialogkan kepada teks kalau isinya ya saya cuma bergaul sama orang-orang gereja. Padahal seharusnya kita adalah street preachers yang harus ada di pasar-pasar mendengarkan keluh kesah mereka dan tidak serta-merta bilang bahwa mereka sesat, mereka harus ditobatkan, but please listen to the voice of God that comes from their lives. Gitu ya teman-teman. Saya berikan kepada Kotim, silakan Kotim untuk kata penutup dan doa penutup. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Ko Jason, luar biasa. Oke, thank you banget Ko Jason. Malam hari ini thank you banget buat teman-teman semua yang udah join, yang di Zoom, yang Reformasi Liturgi, dan juga teman-teman yang ada di Instagram. Kami mengundang buat teman-teman untuk join sama kami. Dalam waktu 8 bulan ini, we have like 60-an orang dari berbagai tempat di Indonesia, dalam dan luar negeri. It's been a wonderful journey. Kiranya kita bisa terus eksis, membuat satu disruptive spiritual ecosystem dalam kehidupan kita. Thank you banget sama Koje karena sudah melayani kita pada malam hari ini. Thank you banget. Thank you Tim. Dari tadi saya dengerin itu dan pada akhirnya saya menyimpulkan 3 hal ini buat semua my family di sini, buat semua teman-teman yang mendengarkan di Instagram. Hendaklah pelayananmu menjadi disruptif dan memiliki aplikasi yang engaging dan memiliki outcome yang liberating buat banyak orang, termasuk buat dirimu sendiri sebagai seorang pekerja. Gue pikir gitu aja dulu kok. Thank you banget kok. Kita berdoa dulu semua teman-teman. Kita berdoa bersama karena kita percaya bahwa Tuhan memiliki hal yang baik di dalam hidup kita. Let's pray together. Kami mengucap syukur pada Tuhan Allah kami yang mengumpulkan kami bersama-sama pada malam hari ini. We thank you so much for everything that you have done in our life. Kami berdoa secara spesifik buat Ko Jason dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya, dengan cara-caranya yang disruptif, dengan aplikasi-aplikasi yang engaging, dan tentunya itu boleh liberating buat mereka yang mendengarnya. Berkati buat LLST juga, kiranya buat semua yang bisa bergabung dan yang nggak bisa bergabung pada malam hari ini, dan semua yang mendengarkan di Instagram Live, kiranya Tuhan bekerja sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everybody. Thank you, Pastor. Thank you, Koje. We'll see you.